Siap, siap. Nah, Kalau kalau aku aman aja kan lancaran. Oke, oke. aman, Sip. aman. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian mendengarkan. Kembali lagi di episode terbarunya Movie ya. Ya kita kali ini akan ngebahas yang kayaknya harus tiap tahun itu ada terus ya, ada terus dibahas. Kita akan ngebahas tentang Oscar 2023 nih. Waduh. Kalau tahun lalu itu kita bisa sampai 3 jam ya sama sesepuh ya, sesepuh kita semua, Bisa Mas sepuh mah Edo ya. langsung. Iya, bisa 3 jam, satu nominasi bisa setengah jam. Wah, gila emang. Lama. Gila. Jadi hari ini kita bertiga harusnya sih tidak lama ya, tidak selama itu ya. Tidak mungkin 3 jam ya. Mm-mm. Oke, oke. Ya, jadi kita hari ini bersama Enggak. dengan ya Syafril Bicara Sinema yang YouTube-nya udah mati sejak dia liburan. Dia liburan ke Jogja, liburan ke Jakarta, dan baru pulang. Dan juga ada Bre Alfian dari podcast ini aja. Wih. Halo, halo, Bre ini udah lama banget ya, Halo, udah lama halo. banget ya. Halo, halo. Aduh, Lama kalau banget dah. udah Konten lama bareng banget. lagi. Iya, akhirnya. Kalau Syafril mah Besok gue, lah pasti Oscar. oh iya. Kayak sekarang juga ya. Nah, ini Syafril nih, aduh, gue udah bosen sih di Jakarta ketemu dia. Akhirnya anaknya balik juga. Ini Syafril kena ngeblur nih, lo lagi cosplay jadi tersangka, gimana nih tersangka akhirnya pulang ke rumah. Oke lah, kita ngebahas Belum Oscar. semuanya. Oke, kita ngebahas Oscar nih. Oke. Sebelum kita ngebahas nominasinya, menurut kalian so far yang masuk nominasi ini menurut kalian gimana nih? Kalau gue dari gue sendiri, gue terkejut sih banyak yang tidak menyenangkan yang masuk nominasi. Kalau gitu itu sih impresi singkatnya. Kalau dari Bre gimana Bre? Kalau impresi Dari singkatnya siapa? nih, dari Bre dulu deh. Bre dulu. Aku udah bodo amat sih sama nominasi Oscar nih. Udah bebas. Udah terserah mau mau nominasiin siapa aja, udah ikut Udah aja. ikut aja. Udah Iya, iya, iya. ikutan hype-nya aja, prediksi-prediksi Ah, kayak nebak siapa yang ah. menang. Ya, Nggak pasti kayak pasti kemarin selalu ya. tiap tahun ada kejutan. Iya, Nah, benar. Nggak kayak kemarin ya, waktu itu kita sempat ada taruhan ya sama kejutan. Mas Edo ya. RRR bisa masuk Iya, atau apa? Ternyata nggak tidak masuk. nggak masuk sama sekali. Udah kemarin tuh Ganggu Bay, RRR, sama apa sih Dua-duanya satu ya lagi? ganggu bay sama Bertiga, bertiga. nggak Maksudnya tiga tuh masuk. satu lagi apa ya lupa Ganggu gue. bay nggak masuk. Ya, ternyata tidak ada yang masuk. Aduh, aduh nih. Kalau Capril nih, Masuk sama menurut sekali lo ya udah. impresi singkat lo nih soal prestasi soalnya Mas di Oscar nih gimana menurut lo? Impresi singkat aja. Hei, ngomong hei. Halo, halo. Ya, gimana menurut lo? Halo. Halo, halo, Eh, udah aman. Impresi singkat. Ya udahlah sama kayak Bre aja. Ngikut aja. Oh, oke. Ya Berarti gue udah semuanya males, udah udah paham. males aja gitu. Oke lah. Yang lain marah-marah di Facebook, marah-marah di Twitter gue nggak posting sama sekali kan juga tuh. Kemarin tuh gue sama Mas Ya, Edo itu keluar dari The aku David. pasrahkan semuanya kepada penguasa langit dan bumi. Kemarin gue waktu itu sama Mas Edo nonton Yang The lain David ada yang kan. marah-marah soal Ya, decision to live lah, kemudian nggak tahu banyak sih entah apalah itu yang lagi. Mas Ya Edo gue itu nggak posting marah-marah sama kesel. sekali sih The tentang itu. Batman kenapa? Best sinematografi sama musik nggak masuk. Wah, padahal kemarin waktu nonton tuh udah pasti masuk nih, udah pasti masuk. Dia ngomong gitu. Mobil-mobil dengan, wah, The Batman tuh harusnya masuk tuh. Wah, Decision to Live juga, wah, nggak masuk gitu. R sama sekali cuma bentuknya di soundtrack gitu. Wah, banyak banget ya sih. Emang kaget sih. Kaget banget sih sama waktu baca nominasi. Apalagi Best Picture-nya tuh kok bisa masuk gitu loh. Jadi ya begitulah. Oke, kita bakal ngebahas ini. Tahu, tahu, tahu. Ngebahas dulu nih. Sebenarnya gue pengen ngebahas, RR. ya kan. Ya, kita pengen ngebahas short. Tapi kayak kalau short belum ada yang nonton ya.
Gue sendiri juga belum nonton semuanya gitu. Jadi kita kesampingkan saja. Oke, kita mulai dari yang paling bawah. Gue ngikutin dari lamannya Variety. Ada Best Sound. Wih, Best Sound. Best Sound ini ada All Quiet on the Western Front, Avatar, The Way of Water, The Ya. Batman, Elvis, sama Top Gun Maverick. Pada nonton semua lah ya. Udah pada nonton lah Hmm, ya. Nggak mungkin belum. Udah pada nonton ya. udah, Udah ya, udah udah semua semua. ya. Udah semua. Ya, Ya, kalau sound ini dari dulu tuh apa sih penilaiannya nggak tahu juga lagi. Yang diingat itu yang sound kemarin menang Dun. Apa? Dun menang tahun lalu tuh. Dun semua. Dun. Hmm. Kira-kira siapa Nonton nih? Dun ya. Iya, Dun kan. Kalau Dun itu secara Mm-mm. pertimbangan menang karena apa ya waktu itu? Secara Emang eh bagus. ya bener. Kayaknya karena bagus udah. Karena emang Oke. kaya banget soalnya Ah, di Dune mulai dari bagus suara tuh. pasir, suara sandwormnya, suara dewanya, suara apapun itu experiencing sound di Experience bioskopnya Dune itu paling kerasa paling banget sih. paling berasa banget. Iya benar benar benar. Nah, kalau tahun ini nih yang secara sound kayak banget tuh apa ya? Apa ya? Mas Safril mungkin Mas Syafril boleh Mas gimana Safril. nih? Kalau best sound nih Bentar. siapa? Ini aduh, Elvis gue nontonnya di Emangnya HBO. Ah, gimana gimana? Kalau lu apa? Best sound? Dia juga bingung. emangnya yang masuk nominasi apa aja? Allahu Akbar. Oke. Gue ulang ya. Berapa aja? All Quiet Nah, on the Western Front. Avatar nah, The Way of Water. The nah. Batman, Elvis, sama Top Gun Maverick. Kalau lu apa? Mikir Gue dulu. lebih ke Top Gun sebenarnya. Top Gun. Kenapa tuh? Kenapa tuh tiba-tiba Top Gun? Ya karena memang Top Gun menjual itu gitu. Penjual. Sama kayak di apa namanya di Piala Citra kemarin gue juga milih kadet kan karena memang Ah, mengerjakan itu harus harus detail gitu soal pesawat-pesawatan ini. Soal suara-suara pesawatnya harus dikerjakan dengan detail. Kemudian banyak juga kan menggunakan efek ah, bukan bukan pakai CGI kan gitu sih iya sebenarnya. benar-benar. Oke, berarti lu Top Gun Maverick ya? Oke. Kalau Hmm. dari Bre apa Bre? Kalau kayaknya sih mungkin ya. Ah, Kayaknya sih mungkin karena emang Top Gun juga sih ya. Top Gun. Boleh lah, Top Gun boleh. mungkin karena suara Karena kalau All Quiet, gitu. karena kalau All Quiet gini, All Quiet itu em, kita kan nontonnya cuma di OTT OTT. ya, OOT Ya, atau OTT di benar. Netflix doang kan. Netflix doang. Jadinya experience di bioskopnya kita nggak ngerasain gitu. Iya Soalnya tuh benar. sekeren apa gitu. Benar, 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 benar. Mungkin kalau di bioskop bakal lebih kerasa sih ya. Kalau Hmm. All Quiet itu sih masalahnya. Avatar itu em, juga kerasa sih, tapi maksudnya beda ya sama Top Gun ya. Aku naruh Avatar di terakhir. The Batman itu aku sukanya pas bagian Batmobile-nya muncul itu memorable Nah, banget benar, di benar, telinga. benar, 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 Sumpah itu benar, keren banget The Batman pas benar, Batmobile-nya benar, muncul gitu. benar. Oh ya kalau Yang gue lain pun kayak apa ya? Iya. Nggak Elvis, banyak-banyak amat gitu loh The Batman. Mungkin sound-sound pas lagi gelut-gelutnya pas di kegelapan atau apa gitu. ah, Elvis itu suaranya lebih ke editingnya ya editingnya bagi aku mungkin. sih. Editingnya sih kalau ya itu kalau sama soal musik. musikal gitu Tapi kan. Kalau soal film musikal gitu memang biasanya selalu dapat di bagian sound memang biasanya. Kan nah itu Bohemian Rhapsody yang juga editing kan musiknya menang di itu. bagian La La sound Land menang kan. nggak sih waktu itu? Bohemian Rhapsody juga tahun berapa tahun Ah, 2018 ya. Itu kan menang juga 2018. Oscar untuk sound. Ah, ah, ah. Iya La La benar. Land, La La Land menang nggak ya? La La Land Nah Menang itu gue juga nggak inget kayaknya. tuh. Kayaknya menang Gue deh. nggak inget tuh. Kayak sih menang Jadi harusnya ya. paling tiga besarku paling sih Top Gun,
Pasti sih. Elvis. Karena kan All Quiet juga dulu banget menang Best Picture juga kan kayaknya. Tahun lawas Iya, banget. tahun Jadi kayak ini 2018. munculnya All Quiet lagi tuh kayak ngasih tahu loh ini dulu juga ada juga nih film perang dulu juga menang gitu. Benar, benar, benar. Karena Apa? emang lagi dibahas aja nih, di boost banget nih All Quiet nih. Ya, quiet ya. Memang lagi di boost banget. Soalnya emang dari kemarin kayak promosinya nggak terlalu banyak gitu. Sekarang lagi di boost banget kalau dilihat-lihat nih. Di mana-mana juga lagi dibahas. Semenjak semenjak BAFTA Iya, menjak banyak All Basta. Quiet tuh, wah ini Oscar pasti banyak All Quiet nih. Gila. Quiet ya. Oh, Ya. Susah sih, Nanti susah lah, sih. nanti Tapi lah. mungkin ya antara Top Gun sama Elvis Nominasi-nominasi sih. Best Picture aja nanti bahas All Quiet lebih dalam lagi. Ya sih. iya. Oke, Ini sih, oke. All aku Quiet juga on Western setuju sih Front. sama yang Oke, dibilang Bre sih. Nomor satu itu Top Gun, kedua All Quiet, ketiga itu Elvis. Elvis. oke, oke. Gue Karena ngerasa Elvis kan emang film musikal kan. musikal banget. Dan tapi kalau gue sih merasa sebenarnya yang menang bakal Elvis sih, karena ya kalau ngeliat gaya editingnya terus dicampurin dengan suara-suara kan ada tuh yang tiba-tiba yang koran terus tiba-tiba ada suara orang ngomong bam 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 banyak gitu kan. Gue nggak tahu ya Nyampur kan. experience-nya. Iya, gue nggak tahu ya, gue nggak nonton Elvis di bioskop, gue nonton di HBO gue, tapi nggak tahu apa, gue ngerasa Elvis bisa menang. Tapi kalau kata Bisa, Mas bisa, Edoy, bisa. The Batman bakal menang. Kemarin dia Wah. bilang, kemarin dia sudah bilang, Wah. harus ingat sebelumnya Mas Edoy telah bilang Slamet Raharjo menang FFI, ternyata benar. Padahal tidak ada yang menjagokan cinta pertama, kedua, dan ketiga, ternyata menang. Wah. Percaya pada suhu. Percaya pada suhu. Suhu berkata The Batman bakal menang, kita lihat. Oke, kalau Harus gue sih, nonton Ini lagi sih sih, ya, harus nonton lagi. ini kan Tapi kalau experience-nya susah kalau nonton soal di bioskop soal kan. soal Elvis ya. ah, Tahun 2021 itu kan yang menang Best Sound itu Son of Metal kan. oh iya, Sound of Sound of Metal. Metal ya. Iya, 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 iya. Oh iya, itu kan juga Kemudian Editing musik sama ya. sound. kemudian tahun sebelumnya itu Ford versus Ferrari kan. Dan tahun sebelumnya adalah Ah, 1917. tahun ini Jadinya ya. sih ya antara tiga itu kan film perang. Jadi dia selalu ganti-ganti gitu. Mungkinnya Hmm. tiap tahun tuh nggak ada standar yang tetap gitu. Tahun 1917 itu film perang. Kemudian Hmm. tahun selanjutnya itu film tentang kendaraan gitu kan. Hmm. Kemudian tahun Ah, selanjutnya itu musikal. Kemudian tahun lalu kan film Dune kan ya. So, Dion, Dion menang. Ya, ya, ya. Oke lah. Top Gun sih, Top Gun. film Kalau soal gue, blockbuster lagi kan. So, ah, oke. Tapi kalau Top gue sih Gun, Top Elvis Gun. ya. Gue masih Elvis. pengapatannya kan kayak 1917 lagi. Film-film yang Nah, bisa jadi kan, tiba-tiba film perang lagi naik lagi gitu. Ya kita kan tidak tahu apakah suara-suara ledakan-ledakan kayak gitu tuh sangat disukai apa enggak gitu. Top Gun. Hmm. Top Gun-nya. Oke, sip. Kita lanjut lah. Best Original Score. Ini kayaknya sih udah jelas sih Oke. pemenangnya. Ini ya Best Original Udah Score. langsung ya, natu-natu. Skor ya? Enggak. Ini Oh, yang skor, ini yang skor bukan yang soundtrack. Beda, beda, oh, beda. skor, skor. Kalau original score ini Babylon udah jelas ya. sih. Ini udah jelas sih. Ini ada All Quiet on the Western Front, komposernya Volker Bertelmann, Babylon, Justin Hurwitz, The Banshees of Inisherin, Carter Burwell, Everything Everywhere, All at Once, Son Luke, sama The Fabelmans, John Williams. Udah sih ini Babylon sih yang menang. Babylon lah, Babylon. Babylon lah, udah pasti menang lah. Kayak Babylon. iya, karena nonton The Banshees of Babylon. Inisherin itu tuh Enggak. musiknya senyap gitu Gue loh. nggak bisa bilang gitu sih. Soalnya yang di sini nama-nama BTS semua gitu kan. Iya, kayak udahlah, Babylon pasti menang. Udah. Kalau kayak apa? Everything Everywhere All at Once, musiknya oke, tapi ya kalah lah sama Babylon. Udah Babylon tuh scoringnya tuh udah sangat-sangat dek 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 sampai keinget sampai rumah gitu loh. Jadi kayak kalau gue Karena sih tetap Babylon kan dia musikal juga kan. Maksudnya nggak sepenuhnya musikal, tapi kan enggak. banyak juga kan. Babylon nggak Eh musikal sih Jatuhnya sebenarnya. nggak musikal harusnya. number numbernya tuh kayak ya nggak musikal juga sih. Iya nggak musikal juga. Cuman Kayak dia dia tuh emang kayak eh, hmm, cuman dia emang banyak di meriah musiknya. gitu, kayak pesta gitu. Iya benar kayak Merias benar.
Mm-mm. Dan harusnya Babylon masuk ke sound juga nggak sih? Nominasi sound. Gantiin siapa gitu. Kalau All Quiet itu scoringnya itu mungkin scoring-scoring yang bikin tegang, ngeri-ngeri gitu itu tetap kerasa sih. Kayak suara-suara, tiba-tiba suara apa itu? Kayak bom kayak atau suara drum kayak itu juga Berasa ya. kerasa gitu. Tapi gue Scoringnya malah tuh lupa. nakutin gitu. Gue malah lupa Quiet on Western Front tuh musiknya kayak Tapi gimana. kalau di antara ini ya, di antara Iya tapi kelima lupa nama saya. ini kan, Hah? Jadi Kenapa? Norwid. Banshees of Inisherin tuh nggak masuk ya? Masuk, Bancis masuk, masuk. masuk, masuk. Tapi Yang kalau masuk, gue yang masuk apa? Yang masuk apa aja? All Quiet on the Western Front, Babylon, Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Bancis. Hah? Once sama Fableman. Belum. Kalau Everything Everywhere gue nggak merasa bisa menang. Karena emang kekuatan Oke. scoringnya biasa aja gitu. Nggak ini banget gitu. Kalau menurut gue Babylon sih udah paling benar scoringnya mah. Karena biasanya kan kalau original score itu kan dipilihnya yang paling ngotak banget di kepala orang gitu. Ya kalau gue sih Babylon. Kalau Syafril apa? Budget of Incherin. Pindah lo ke Budget of Incherin. Apa gimana nih? Sebenarnya gue suka suka semua sih sama skornya. Tapi kalau harus milih Jadi salah antara satu. lima ini maksudnya suka semua gitu. Tapi kalau dibilang The Banshees itu kan, The Hmm. Banshees itu salah satu yang paling banyak dipuji itu musiknya si Carter ini karena dia bisa buat musik yang tradisional tapi kerasa relevan juga sama zamannya gitu. Sama Carter Burwell nih belum pernah menang kalau nggak salah ya. Oh, belum Belum pernah pernah menang. Dibandingkan menang. sama Justin kan, Bancis menang. Jadi udah sering sih, ya, benar. La Land juga Son udah Luke menang. juga belum pernah menang kayaknya. Namanya sih Belum baru pernah sih. menang juga sih. Kalau dari Bray siapa nih, Bray? Tapi ya Scoringnya bisa Tapi bisa bisa aja sih. bisa bisa. Kalau Bray siapa? bisa. Hmm? Tetap Babylon. Babylon. Ke Babylon ya. Keduanya mungkin Bancis. Bencis. Yang Ya. ketiga, Atau mungkin Everything sih. Everything. Eh, duanya Everything sama Bancis lah. Oh, Dua gitu. Karena Bencis. aku scoringnya di EAO tetap tetap kerasa gitu loh. Tetap Kayak terasa. aku tuh apa habis selesai nonton gitu dengerin Hmm. soundtracknya, dengerin scoringnya itu tetap kayak asik juga gitu scoringnya gitu. Oh, Enak. gitu. Bancis itu Enak juga ya. juga enak sih. Ah. Scoringnya tuh enak kayak mudah diingat gitu. Yang nggak kerasa sama sekali itu kayak Fableman kayak ini scoringnya Fableman ya? Gimana Nah, sih? Fableman. Itu nggak kerasa sama Nah, sekali. Fableman itu gue inget waktu si pemeran utamanya itu pakai rekamannya itu dia ketahuan kalau ibunya itu selingkuh. Gue inget banget itu. Itu skornya berasa banget. Itu gue inget banget. Fableman lumayan banyak sih skornya. Lumayan banyak dan Ketika dia si banyak Michelle main Williams di yang piano. Dan dia banyak main di piano gitu. Nah, ini ada satu yang lagi nih. maksudnya ketika ketika yang Michelle Williams itu yang disorot kan, Nah, yang waktu itu yang piano dia kan. Gue ngedance inget itu kan, banget. itu kan Gue inget juga banget itu. pakai Ah, pakai ah. scoring Oh, yang oke oke. cukup kental juga kan di situ. Nah, ini kita ada yang baru Hmm. masuk nih, namanya Mas Adam Berarti nih. Waduh, ini halo Mas Adam. Wah, gila. Halo, halo Rido. Halo, Suara gue kedengeran? kedengaran, Cek dulu deh, kedengaran, takutnya nggak kedenger. kedengaran, kedengaran. Oh ya, halo semuanya. Halo. Kedam. Ya, jadi kita sekarang Halo. lagi ngebahas ini nih, original core. Original core kita baru mulai sih. Kita ngebahas original core. Eh, pilihannya tuh ada All Quiet on the Western Front, Babylon, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, sama The Fableman. Kalau Mas Adam milih siapa nih? Hmm, gue, lu nanyanya berdasarkan pilihan hati gue apa otak gue? Beda soalnya. Oh, bisa beda ya. Dua-duanya aja Mas, dua-duanya aja. Dua-duanya aja Bebas. gitu. Dua-duanya aja. Kalau hati gue pengennya all quiet ya. Oh, Quiet. Kalau gue Oke. pengennya all quiet Oke. on the Western Front untuk best scoring. Nah, Eh, cuman kalau menurut gue yang bakal menang sih kayaknya Babylon ya. Karena nah, em, Damien Chazelle sih gue lebih lihat ke track recordnya dia aja gitu.
Dia udah punya Hmm. pengalaman terkait dengan film-film yang musikal, let's say La La Land, ya kan. Hmm. Habis itu dia, gua lihat sih kalau untuk Babylon ini, he's back to his roots, I Hmm. guess. Hmm. Jadi gua rasa Babylon sih. Tapi tetap lah kalau misalkan emang pengen ngikutin kata hati mah All Quiet gue. All Quiet. Iya sih, ya benar-benar. Soalnya Babylon emang ya soundtracknya itu emang kayak udahlah kayak udah menang Oscar sih itu udah jelas udah harusnya ya oke lah kalau begitu sudah dapat kita langsung pindah ke best makeup and hairstyling. Tapi ya ini ya nih. Maksudnya kalau Apa nih? misalnya John Williams lagi yang menang ya udah lah. Iya, John Williams kan udah berapa kali sih menang ya. iya, ya udah inilah udah fine fine aja lah orang kan. Oke, kita pindah ke best makeup and hairstyling. Makeup. Makeup. Oke. Ini ada All Quiet Mm-mm. on the Western Front. Wah, banyak banget ya. Berarti ini All Quiet jangan-jangan nih nominasinya. Mhm. Terus ada The Batman. The Batman. Banyak bro, dia dapat berapa tuh? Banyak gila. Yang paling banyak bukannya Everything yang dapat ya nominasi. Nomor tiga, nomor tiga, Ah, nomor tiga terbanyak. tiga terbanyak ya. Oke. Terus ada Black Panther, Wakanda Forever. Terus ada apa nih? Bentar. Elvis sama satu lagi The Whale. Oh, The Whale filmnya Brendan Fraser ya. Nah, ini nih best makeup. Wah itu ya. Kalau The Batman paling pertimbangannya Colin Farrell nggak sih? Karena kalau yang lain-lain biasa kayak biasa aja aja perasaan. Hmm. Ya, Kalau menurut gue, kalau pertimbangannya Colin Farrell oke sih. Nah, tapi kalau menurut kalian nih gimana? Siapa? Kalau aku, kalau gitu sih. Nah, mungkin dari Mas Adam dulu deh yang baru masuk nih. Kalau pertimbangan nih, kalau untuk makeup and hair styling siapa nih? The Batman itu, Apa? makeupnya yang paling kerasa itu yang jadi penguin ya, Yang mana? ya nggak sih? Siapa sih? Yang mana? Yang mana? Yang Hmm, sampai nggak kerasa kan? Nggak kerasa, nggak tahu tuh itu siapa. Ah, ah. nggak ngeh lah. Itu, itu Nggak yang nggak. Ah, karena kerasa mm-mm. makeupnya mantap. Kalau Black Panther nggak Terus berasa juga. Black Panther pun juga, nah, Apa? Apa yang dipertimbangin untuk makeup sama hair styling? ya bagus juga. Iya kan? Iya kan? Kalau Black Panther juga make up and hair styling juga enggak ada yang nonjol banget gitu. Kalau Elvis mungkin oke lah, Austin Butler kan. Austin Butler sebagai Elvis oke lah kan. Nah, kalau All Quiet on Western Front gue nggak bisa komen sih. Eh, kayak gimana sebenarnya. Tapi kalau All Quiet itu make upnya apa ya? Orang ini Kalau kayak kali. itu makeup makeup bagian luka-luka mungkin ya, makeup makeup bagian luka atau enggak ketika si pemeran utamanya itu jatuh ke parit gitu sampai mukanya lumpur doang itu nggak tahu lumpur beneran atau Oh makeup ya benar juga ya. Iya 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 ya iya kan. iya iya iya. Iya. Ya, istilahnya lebih banyak ke efek-efek bonyok-bonyok sakit Efek banyak habis perang gitu lah banyak. All Quiet kayaknya. Makeupnya menangnya di situ. Ah, bisa jadi, Kan bisa kalau Elvis jadi. masuknya ke hairstyling, Ya, hairstyling. Dan dia kayak apa ya? Elvis itu kayak lebih banyak ke kostum juga sih. ya Em, kostum. Kalau The Whale Duel udah karena jelas. kita belum nonton Duel ya. Cuman kan kalau dari poster sama trailer udah kelihatan kan, Si Brendan Fraser-nya udah ini banget gitu, udah iya, dibuat. iya juga sih. Nah, itu kalau menurut gue The Whale bintang sih. Tapi kalau menurut Mas Adam nih, Mas Adam gimana yang menang? Aku sih bakal milih antara apa Apa? ya? Dua sih antara Duel sama Elvis gitu. Karena Duel kalau sama Elvis. dari dilihat-lihat gitu kan, Ah, ah. dari beberapa prediksi kayak atau beberapa penghargaan lain yang udah menang gitu, Elvis itu menang di Critic Choice, sudah menang di Critic Choice. Sebagai best Terus makeup. The Whale itu best makeup.
Dan Oke. sedangkan Duel itu beberapa minggu ini di jajak pendapat prediksi itu Duel lagi peringkat satu nih momentumnya. Jadi Ah, sebagai Hmm. prediksi-prediksi doang sih kayaknya ya Duel sih gitu. Saat ini Duel. momentumnya yang sedang kuat Oke, gitu. oke, oke. Cuma aku pribadi sih kayaknya kayak karena aku juga apa ya aku suka suka film Elvis. Hmm, Aku prefer Elvis dia menang. Tapi untuk prediksinya saat ini masih kayaknya dipegang Duel gitu. Duel. Itu Oke, sih. oke. Kalau aku gitu. Masih Duel ini ya, belum bisa Soalnya ditonton bagus ya. mas. Tapi Tapi sayang Duel Duel masih belum bisa masih bilang belum bisa kayak ditonton. gimana make Ah, upnya gitu kan. Belum kita belum nonton bisa nih. filmnya. Iya, belum nonton, belum bisa juga nih. Kalau yang lain gimana yang lain? Kalau gue sama sih Duel aja. Gue Duel karena ngeliat Brandon Fraser. Fraser gimana, Chef? Kalau Kalau gue, dari Lu siapa nggak dulu apa-apa. nih? Bebas, Silah. bebas, udah, bebas. Bebas, Duluan, bebas. duluan. Oke. Nggak apa. ya, ya kalau dari gue ya, Ah, kalau soal makeup ini kebanyakan itu ketika dia mencoba untuk mirip sama tokoh nyata gitu kan. hmm, Kayak tahun lalu ada Dice of Tammy Faye, kemudian tahun sebelumnya ada Merah Inis juga kan. hmm. Pun ada Bombshell juga. Rata-rata kan yang ada Iya. Vice juga kan yang Christian Bale jadi wakil presiden itu. Kemudian Darkest Hour yang nge-makeup si itunya jadi Zero Oldman dari Churchill. Winston Churchill. Ya, ya, ya. hmm, jadi Winston Churchill. Ya kebanyakan memang yang lebih mirip ke tokoh-tokoh nyata gitu kan. Benar-benar Hmm. dibuat semirip mungkin lah gitu. Itu Oh, dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kalau dulu lebih jauh lagi, Suicide Squad itu pernah menang gitu juga kan dalam sejarahnya. Kemudian film-film kayak Mad Max juga pernah menang. Tapi kalau ngelihat di tren beberapa tahun terakhir mungkin akan lebih ke Elvis sebenarnya untuk hmm. momen ini gitu. Tapi kalau misalnya mereka mau ngulik lebih jauh, mau kembali ke zaman-zaman yang prostetik gitu, bisa jadi The Whale menang atau bisa jadi Batman juga bisa menang gitu kan. Kalau Ya, ya, ya. misalnya mereka pengen udah selama ini udah lebih mirip-miripin sama orang gitu kan. Jadi udah tahun ini kita kembali ke zaman waktu prostetik aja gitu. Bisa jadi The Batman menang, bisa jadi The Whale menang. Tapi kalau melihat momentum yang akhir-akhir ini kelihatan ud- udah lumayan baku gitu karena udah 5 tahun lebih kan. Mungkin akan ke Elvis sih yang menang. Kalau Oke, dari gua. oke, oke. Sip. Kalau Mas Adam gimana? Kalau gue sih ngelihatnya untuk kategori ini memang pasti yang bikin menonjol adalah ketika ada makeup and hairstyling untuk karakter utama yang menonjol gitu. Hmm, Misalkan hmm, kayak hmm. Elvis sama The Whale ya kan. Hmm, hmm, hmm. Reasonnya udah jelas kenapa. Cuman gue ngelihat pasti ada scope yang lebih luas yang bisa membuat film-film yang bersangkutan tuh jadi unggulan gitu di kategori ini. Jadi gue ngelihat Elvis sih lebih diunggulkan. Pertama tadi juga sempat disinggung juga udah dapat momentum ya kan, dia udah Hmm, hmm, menang hmm, di hmm. Critics' Choice ya tadi ya. Hmm. Walaupun gue belum ngecek nih yang kayak apa ya, kayak speknya makeup and hairstyling setahu gue ada, cuman gue nggak tahu mereka tuh tahun ini udah ngeluarin pemenang apa belum. Cuman karena Critics' Choice dia udah menang, mungkin bisa dibilang Elvis punya momentum gitu. Terus kalau dilihat lebih apa ya, skopnya makro gitu, Elvis itu kan dia jadul ya, apa Jadul banget. namanya, Iya, benar. setnya jadul ya. Nah Jadul itu banget. dia apa punya kartu juga di situ. Mungkin itu juga yang nggak dimilikin sama let's say The Whale, Hmm, hmm, uh, The Batman ya kan yang hmm, hmm, lebih hmm, sekarang gitulah, lebih hmm, kayak hmm, hmm. kayak ya ya zaman sekarang aja gitu. Cuman kalau si Elvis kan dia zamannya zaman dulu, jadi dia punya kartu itu. Kalau misalkan Black Panther terus si All Quiet, dia kebalikannya, dia punya kartu yang makro tapi dia nggak punya kartu yang mikro gitu loh. Jadi Ah, secara
si All Quiet ini soal perang, kita tahulah apa yang bisa jadi keunggulan film-film perang dalam hal makeup and handling, tapi mereka nggak punya kayak satu hal yang menonjol gitu yang bisa memang orang ngeh kalau oh iya iya emang ini film bisa masuk kategori tersebut. Nah Elvis punya dua hal itu. Kalau secara makro ya film ini dia ada di waktu tertentu, terus secara mikro ya Elvisnya dia bisa mengcapture atau mengubah si aktornya, gue lupa siapa namanya, Austin Butler Austin ya. Butler, Austin Austin Butler Butler. tuh bisa jadi jadi Hmm. Elvis gitu. Jadi menurut gue Elvis punya punya kans Peluang. yang lebih besar karena Oke, oke, oke. Baik, baik. Waktu Bohemian Rhapsody juga menang kan ya waktu itu. Ingat gue si Bohemian Rami Rhapsody. Malek. Iya si Rami Malek waktu itu yang make upnya kalau nggak salah menang deh Bohemian Rhapsody kalau nggak salah. Saya kalau itu kan di hairstylingnya juga tahun jadul, rambutnya si Brian May Mm-mm. juga dibuat kayak gitu, juga emang lumayan semirip itu. Ingat gue Menang, menang ya, menang ya. dapat nominasi aja enggak? Oh enggak ya? Oh Enggak enggak, menang. Oh, Dapat oke. nominasi aja enggak? Ah, oke, oke, oke. dia tuh Berarti Oscar berapa ya? Berapa ya si Bohemian tuh gue lupa 2000, juga tuh. iya, 2000 berapa Yang ya? ya itu tadi yang dapat di waktu itu film Ah, Vice yang si Christian Bale sama Christian Bale. Tapi itu emang oh, gila sih ya, si sama Christian Bale jadi sama nomininya yang Saoirse Ronan, Mary Queen of Scots. oh itu, Sorcerer. oh gue nggak nonton lagi. Gue nggak Oh, nonton itu. iya gue juga nggak nonton sih itu. Iya, iya itu benar. Oke, oke, oke. Ya lanjut. Oke, sip. Kita bakal ngebahas soal kostum desain. Kostum desain ada Babylon yang ngedesain Mary Gopres, Black Panther, Wakanda Forever, Ruth Carter, Elvis, Catherine Martin, Everything Everywhere All at Once, Shirley Kurata, sama Mrs. Harris Goes to Paris, Jenny Bevan. Ini berarti yang belum kita nonton paling Mrs. Harris Goes to Paris ya. Gue juga baru denger judul film ini. Nah, kalau menurut kalian nih, kostum desain apa nih yang bakal menang? Ya, Oh, Miss Harris nih film apa ya? Gue juga baru tahu. Oke, kalau dari siapa dulu? Bebas deh, boleh. Berpendapat gue mau cari tahu Miss Harris ini film apa. Mungkin dari Mas Adam deh. Mas Adam kira-kira apa nih yang kostum desain? Coba apa? oke. Oke. Kalau kostum ya, Hmm, gue, gue lupa nominasinya cuy. Bentar ya, gue lihat dulu. oke, Eh oke. si kostum sih gue pegang, kalau yang lagi naik daun banget sih sebenarnya Everything Everywhere ya. Gue Iya. nggak tahu kenapa ini Everything Everywhere. Kalau gue sepintas doang sih ngelihat kayak trennya tuh lagi naik banget nih film, bahkan dijagokan untuk Hmm. bisa menang Best Picture juga. Eh, Ah. Mungkin nggak sampai ke situ, cuman dia ada chance sih buat buat menang beberapa kategori gitu. Hmm, Kalau hmm, hmm. ngelihat dari desain kostum juga mungkin salah satunya berpeluang gitu, Betul. si Hmm. Everything Everywhere All at Once, karena dia secara cerita kan emang bikin Kostumnya. Oke. kita tuh bisa ngelihat banyak perbedaan kostum, Iya, karena si Michelle Yeoh-nya ya, iya dari satu betul. sikon ke sikon lain ya kan, entah jadi Aha, apa jadi apa jadi apa, jadi memerlukan banyak banget kostum gitu kan. Nah, aha. kompleksitas itu yang menurut gue menarik untuk ngejagoin si Everything Everywhere All at Once. Apa? Cuman seingat gue Black Panther itu juara kan ya, maksudnya Iya, menang waktu aha. Kostum. di kategori yang sama kan. Iya, benar, Si benar, Ruth benar. Carter kan dia menang di Aha. pertama. Nah, jadi ini seru juga sih untuk ngelihat siapa yang kira-kira bakal menang di tahun ini. Kalau gue sih Hmm. ngelihatnya, eh let's say Elvis. Kalau Elvis dia jelas kenapa Hmm. bisa dijagokan di sini. Cuman gue masih
megang Black Panther kali ya, si Ruth Carter lah gue. Jakarta. Karena dia sempat menang di yang pertama ya, mungkin dia bisa menang lagi di sini gitu. Sequel. Cuman watch out for everything everywhere sih kalau menurut gua. Oke. Baik, Iya kalau dari sih. Syafril milih siapa? Nanti gini ya, di antara 5 nama ini, nama yang sebenarnya yang belum memiliki nama besar gitu, itu cuma Everything Everywhere All at Once, si Shirley Kurata ini kan. Di antara dia itu cuma dia dong yang belum pernah dapat nominasi gitu. Bahkan kalau desainernya Elvis, si Catherine ini udah menang 2 kali. Si Ruth juga udah pernah menang. Mary Zophres itu juga udah pernah dapat nominasi beberapa kali. Bahkan yang Jenny Bevan ini kan, itu udah pernah 11 kali dapat nominasi gitu. Waduh. Maksudnya tergantung mereka aja gitu. Kalau mereka pengen naikin desainer baru yang berbakat gitu, ya mungkin bisa menangin Shirley gitu kan. Menangin Everything Everywhere gitu, karena untuk naikin nama dia ke depannya gitu kan. Soalnya kan yang lain yang nggak membutuhkan Oscar lagi gitu kan. Yang lain udah, yang 4 nama lain itu udah nggak butuh Pengakuan. pengakuan lah, maksudnya Udah dapet. ini namanya udah benar-benar gede gitu di bidang desainer juga kan. Cuman si Shirley ini yang masih membutuhkan itu gitu. Oke. Itu sih. Tapi kalau soal Ya kalau kostumnya, monggo. kalau soal kompleksitas biasanya yang period gitu lebih diapain sih, lebih banyak itu kan, lebih di diutamakan biasanya yang soal period. Dan kalau di sini kalau kita lihat yang period drama itu Babylon sama Elvis kan. Jadi bisa jadi antara Babylon sama Elvis untuk yang period. Kalau ingin menaikkan suatu nama gitu, ya udah kasih ke si yang baru ini aja, sama anak baru ini aja. Tapi kalau soal tren biasanya di kostum, biasanya nggak jauh-jauh dari film-film period gitu, film-film drama historical gitu kan. Kayak Babylon ya, berarti ya. Oke. Nambahin dikit dok, bentar dok. Boleh. Buat si apa namanya Everything Everywhere All at Once, ya itu bisa jadi sesuatu yang positif juga sih kalau misalkan si siapa sih namanya tadi, Catherine itu dia menang gitu ya, karena ya lebih apa ya, lebih inklusif mungkin kelihatannya Oscar ya kan, atau lebih inklusivitasnya sih paling bisa disorot gitu, sehingga mungkin members pada apa tertarik, atau oke lah gue pilih si Shirley Everything ini ya. Apa namanya, selain itu bisa juga mungkin buat gue nggak tahu sih umurnya si Shirley ini berapa gitu, tapi kalau ngelihat dari lawan-lawannya yang sangat sudah berpengalaman, mungkin kalau Oscar mau butuh peremajaan untuk audiens dan viewers baru, let's say, nah itu dia bisa menangin ini gitu, dengan mengangkat narasi-narasi seperti itu bisa aja gitu. Toh juga si Everything Everywhere All at Once ini kan bukan film sembarangan ya, emang film bagus gitu loh, dan reasons mereka untuk bisa masuk nominasi ini pun jelas, karena dari ceritanya aja udah bisa bikin tuntutan teknis yang mewajibkan kostumnya itu udah banyak banget gitu loh. Bisa. Iya sih bener. Karena gue ingat bahkan ada banyak banget kostum yang ribet dan itu cuma sepersekian detik dapatnya di layar gitu. Dan banyak banget. Memang ribet sih. Benar. Ini bisa jadi. Kalau dari tapi ya itu tadi sih, maksudnya gimana? Gimana Bre dulu deh. Ya hampir sama kayak kalian semua sih. Untuk Everything Everywhere, ya kalau si juri-juri membernya emang mau coba kayak gitu, mau ngasih nama ya boleh-boleh aja gitu. Ada kesempatan menang lah, chance menang untuk Everything Everywhere, karena emang kostum-kostumnya itu banyak banget, kaya banget gitu. Walaupun memang
di filmnya tuh bentar banget, cuma berapa sekian detik doang, itu kayak Iya. harus diapresiasi sih. Itu jadi tinggal nungguin aja Tinggal nungguin gimana aja. membernya. Kalau Hmm. untuk Misi Series Goes to Paris karena belum nonton nggak tahu, tapi Iya. karena yang bikin Jenny Bevan kan kemarin Cruella menang ya. Iya. Jadi Boleh. kayak udah nggak usah nggak apa-apa gitu. Iya. Karena tadi gue Aku barusan juga ngecek. setuju sama Mas Hafril, Babylon Elvis itu karena periode juga Ya, tahun kaya lalu kan juga yang gitu. menang Aku juga Cruella juga kan, pribadi, period Iya. juga kan. Cruella, Jenny Bevan Enam gitu puluh juga tujuh lah. puluhan gitu kan, period juga. Tahun Oh, sebelumnya kalau itu Merainis yang menang, Meryl oh period Streep juga. Bottom, Tahun baru sebelumnya Little Woman yang dua, menang, dia dapat dua, period juga. custom Miss sama Harris Goes to Paris make ini up film juga Merini. Miss Harris Goes to Paris ini latarnya tahun 1950. I see. Baru nyadar. Bajunya pun Nah, kayak cuma kan kita kayak belum kayak nonton, Little jadi Woman nggak tahu banget. Baju-baju dress kayak Little Woman banget soalnya. nontonnya di Ah, mana. menarik lagi. Tapi kita belum bisa nonton, jadi nggak bisa menilai ya. Belum bisa menjagokan Ya juga ya. mungkin bisa lah ya. Kalau misalkan kita Hmm. apa, aku udah nonton juga, kita udah nonton, mungkin bisa Iya, komentar juga. kalau ini kan kita Mungkin bisa masuk. posisinya belum belum ada aksesnya untuk Cuman nonton. dalam Bisa jadi beberapa tahun bisa. terakhir ini kan, Apa? cuman yang buat Black Panther dengan itu kan, di antara 5 film ini kan ada 2 kan film yang settingnya kontemporer ya berarti ya. Ada Black Iya, Panther sama ada Everything Everywhere kan. iya. Ya, rumusnya tuh gini, film-film untuk kostum tuh biasanya diutamakan yang period. Misalnya kalau ada film kontemporer yang bisa bisa masuk, itu berarti dia udah level luar biasa gitu maksudnya kostumnya. Hmm. Oke, oke. Maksudnya kalau kostum tuh biasanya memang dimanapun di Piala Citra juga kebanyakan film-film historical gitu kan, Iya, benar. film-film period gitu yang masuk nominasi. Benar. Benar. Tahun kemarin aja cuma Lost Man Bobota doang kan, film kontemporer yang udah itu, Iya. yang latarnya zaman sekarang yang bisa masuk. Benar, Jadi benar, benar. dan dalam beberapa tahun terakhir juga cuma Black Panther doang film yang latarnya modern yang bisa menang gitu di nominasi ini. Jadi ya mungkin bisa menang lagi atau bisa Babylon juga kan, atau bisa Elvis. Ya di bagian kostum ini kayaknya tahun ini nggak ada yang superior kayak Iya, Cruella tahun lalu sih kalau bisa gitu. dibilang gitu sih. Enggak Kalau benar. aku Anjir pribadi gue sih, bahkan gak ngeh Cruella menang anjir. Gua nonton gue, anjir. Padahal Cruella tuh Cruella. menonjol banget loh. Ini apa? Baru ngeliat itu, oh gila banyak banget Dia nih kostumnya kostumnya banyak gitu. banget sih, dan Karena kostumnya banyak banget gitu. effortnya Wajar banyak. kalau orang nggak ngerti, karena jadi bingung pertimbangannya ini mau ke kostum yang mana satu nih yang benar-benar diliatin gitu. Karena kalau untuk menilai kostum kan nggak bisa kayak cuma selewat-selewat aja kan. Ya itu sih, kalau Cruella kan Mm. banyak yang kayak gitu sih, banyak yang selewat-selewat. Ya oke, kalau Itu gue yang sih, gaun merahnya keren banget sih bro, iya, yang Cruella anjir. iya itu keren banget gitu loh. Kayak Yang eh, panjang panjang, panjang banget itu yang juga panjang itu keren yang banget, dia dari jangan itu keren banget. truk sampah gitu Truk sampah juga ya bener. keren. Itu bikinnya Keren katanya banget lama itu. banget gitu. Nah, Persiapannya sih itu, wah gila. jadi cocok Jenny Bevan menang lagi gitu kan. Tapi aku Eh, kalau cocok. menang lagi, ya udah sih. Tapi kalau Tapi enggak, Jenny maksudnya menang Bevan lagi yang menang itu lagi, tadi Cruella gitu kan, dia udah menang di Oh, sono oke gitu. Kalau oke di sini oke enggak oke gitu. oke. tapi Ya. kalau Aku Jenny Bevan pribadi menang sih lagi itu antara kan menang Babylon berapa sama kali sih, dia Elvis. kayaknya udah terlalu sering menang gitu kan Jenny Bevan ini kan. Kayaknya udah Iya, males juga makanya kayaknya. ya udah. Iya iya iya. Ya, kalau Kalau gue aku pribadi sih Babylon sama Elvis gitu Babylon kan. sama Cuma Elvis. kalau lihat momentumnya juga, tadi juga bilang kontemporer juga. Dan apa ya, tahun lalu kan udah menangin Black Panther. Iya. Jenny Bevan ini Dan udah sekarang menang pun Black Panther bisa menang lagi. 3 kali. Kan. Bisa. Kalau dia Karena menang emang lagi tahun kostumnya ini Black berarti Panther dia tuh gue akuin kaya Oscar banget keempat gitu. dia ini kalau si Jenny-nya menang. Oscar keempat. Banyak ya. Kalau Jenny-nya menang ya. Ya, kalau Tapi menang. ya semoga maksudnya membutuhkan wajah-wajah baru kan gitu di industrinya gitu kan. Benar Ya benar. semoga mereka ngasih ke wajah Ya, baru aja sih. tergantung si Tergantung juri juri Oscar aja ya. sih, kalau mau yang baru ya berarti Ah, eksekutif juga ya. kalau Kalau enggak mau ya sama udah. ya mungkin Ya Black udah. Panther menangin gitu. Karena Hmm. momentum menangnya udah dikritiknya juga udah menang gitu. Jadi kuat Benar juga benar. gitu dibandingin Ah, Babylon. yang di Critics' Choice yang menang siapa? Black Panther. Ush. Kritiknya yang menang Black Panther. Black Panther. Tapi Benar-benar. gue nggak percaya. Oh iya Benar, aku bener. buka. Di Choice Bener. Black Panther kan. Iya.
Black Panther. Jadi Black Panther kayaknya gitu untuk menang Wah, lagi Black Panther gitu. Cuma kalau pribadi sih aku wah, pengennya sih Babylon gitu sama Babylon. Elvis gitu. Walaupun Everything Everywhere tadi juga udah Udah sama ini kayak ya. Kak Adam ya, Mantap. juga harus diapresiasi gitu. Wah, Tapi ya Black Panther berat lah. juga ya lawannya. Black Panther. Monggo, monggo silahkan Oscar. Tapi gue yang dia nominasi ini Iya. sih nggak ada jagoan sih. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Ya, kalau gitu kita lanjut ke kategori Lanjut. selanjutnya. Ada Best Animated Feature Film. Ada Udah, Guillermo del Toro udah, Pinocchio, Marcel the udah, Shell with Shoes On, Puss in Boots, The Last Wish, The Sea Beast, Turning Red. Wah, gue baru nonton di itu. udah jelas, Siapa udah tuh? jelas lah. Siapa tuh? Siapa Pinocchio, tuh? Gue rasa Pinocchio. Pinocchio sih. Pinocchio ya. Udah Anjir ya, itu udah jelas ya, Gue, Kak Adam. gue juga bilang Pinocchio sih. Pinocchio sih. Udah, Ya. bassnya hype-nya kenceng banget bro itu Pinocchio Iya. since Ah. filmnya rilis sih gue ngeliatnya apaan nih Pinocchio gitu kan ditambah dengan Pinocchio-nya Zemeckis yang sangat busuk ya jadi Iya, orang pada betul. Itu jelek. ironi banget. Sumpah ironinya adalah yang Pinocchio Guillermo del Toro masuk Oscar, Pinocchio-nya Zemeckis masuk ke Razzies. Aduh, sedih banget ya. Tom Hanks masuk lagi Ironi kan? banget. iya padahal tuh Tom Tom Hanks Hanks kan ya masuk. setahu Iya, gue Sombong yang juga. Zemeckis Sama punya juga Tom kan masuk ke Hanks Razzies. masuk ready, masuk untuk yang Pinocchio tuh masuk. Kok bisa gitu gila loh. Gila kan? Ya, tapi emang Pinocchio sih kalau ngeliat dari internet semua juga ngebusnya Pinocchio sih. Kalau yang lain-lain kayak The Sea Biasa- Beast, The Sea biasanya Beast, kan kalau animated feature itu Pixar versus everyone Disney. ya. Ya, iya iya Pixar lawan semuanya Iya, gitu. kadang siapa yang apa yang Ah, lawan terkuat ya itulah lawannya Pixar. Cuman lawan gue Pixar. ngeliatnya di sini justru Pixarnya atau Disney-nya lah ya, let's Iya, say nggak terlalu kuat sih menurut nggak gue. terlalu Turning kuat. Red nggak terlalu Turning kuat Red, menurut gue. oke, iya kan. Cuman emang kalau untuk bersaing dengan yang lain kayaknya sih enggak ya. Kayak jatuhnya jadi Nggak kayak basic sendiri gitu. Kayak kalau misalnya mau dibandingin sama Puss in Boots aja itu udah jauh banget secara animasinya gitu. Ya, berarti seharusnya semua sepakat ya. Emang udah itu sih, gue model tuh apa sih yang menang. Iya, iya itu sih semua Juga sepakat sih ya. di penghargaan kecil lainnya pun itu udah babat habis Udah 18 tuh beberapa habis ya. dimenangin Oh sama ya udah sih. Pinocchio semua. Oh ya udah sih nggak Lihatnya Any perlu. udah. Cuman kalau any Marcel ya, sebenarnya gue agak bingung sih Marcel bisa masuk ya. Soalnya Kenapa tuh? Marcel itu kan 50-50 kan ya. Maksudnya itu Ya ya. ada bagian 50-50 live sih. actionnya juga kan. Bagian animasi, Jadinya, bagian manusianya. Ya, iya, ya, maksudnya makanya agak maksa juga sih bisa masuk ke nominasi oh, ini gitu. Enggak, ya. hmm, masalahnya love-nya aja sih ke Marcelnya gitu kan. Banyak yang suka gemesannya Marcel gitu, Oh, emosionalnya Marcel gitu. Yang dapat filmnya oke. di Marcel, Marcel makanya Widianto masuk. yang jadi yang artis gue tau Marcel Widianto. Marcel mana nih weh? Marcel, Marcel Marcel the Cell Widianto. with Shoes On. Film A24 Tapi tuh, A24 tuh. Filmnya A24. tapi aku jujur malah yang paling tinggi nilainya, paling Oh, tinggi nilainya aku untuk film animasi ini yang paling tinggi malah The Sea Beast aku, yang paling tinggi nilainya. Oh, Yang favorit yang paling suka ya. paling disukai orang ya. paling suka The Sea Beast gitu. Dia pun yang bikin pun dari mantan veterannya Disney Ya ya, si bikin Bis film kan gitu. Sony kan ya kalau nggak salah ya. Sony Netflix ya. Iya, Sony Sony Netflix gitu. Tapi yang Iya. bikin mantan Disney, mantan Oh, yang pernah ada di Disney gitu, tapi kreator Disney. kurang sih. Kalau gue Sebenarnya lihat, sebenarnya lumayan sih tahun ini Netflix maksudnya film animasinya bisa masuk dua gitu kan. Oh, Pinocchio sama si Bis kan. Film Apollo nggak masuk dari ya. Netflix gitu. Apollo ya si Richard Linklater padahal lumayan. Apollo itu nggak terlalu banyak yang nonton gitu, nggak Oh, terlalu ngebus gitu. oke lah. Khusus Oke lah, Amerika sih, khusus Amerika culture-nya ya. Amerika dong. Oke lah, kalau begitu adil lah, fair. Kalau gitu best animated feature semua sepakat ya harusnya Pinocchio. Bukan harusnya memang udah jelas Pinocchio yang menang gitu. Maksudnya lo ya. maksudnya semua penghargaan gitu udah dikasih ke Ya, dia gitu maksudnya. iya. Kalau tiba-tiba Kecuali yang menang kecuali yang iya, Oscar mau beda gitu kan. Tiba-tiba mau beda sendiri gitu. tiba-tiba Turning Red Udah aku menang, ngasih ke waduh Puss in mungkin. Boots saja.
Ya Ini yang gue biasa cerita pas gitu pengumuman gue Oscar lewat eksklusif. doang nih kayak Pinocchio gitu loh, udah menang udah gitu. Udah Oh kayak ya nggak udah, kaget semua gitu. nggak kaget karena emang udah pasti menang gitu loh. Oke lah, kita lanjut ke Lanjut. Kalau apa? Rido, kalau Oscar Halu masukin Avatar 2 di animasi, nah tuh baru seru tuh. Wah, Waduh, itu bukan penghargaan tapi penghinaan itu. Itu sih penghinaan ya sebenarnya. aduh. Aduh. Nah, kebetulan karena kita bahas Avatar nih, kita ke kategori selanjutnya, Best Visual Effect. Visual effect. Iya, Wah, duh, ini berat-berat Hmm. nih lawannya nih. Ada All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Batman, Black Panther Wakanda Forever, sama Top Gun Maverick. Waduh, visual effect bagus-bagus semua tuh. Cakep-cakep semua tuh. Gue ada pengen A Little Bung Avatar di situ tuh. Aduh, gimana ya? Avatar. Avatar, iya masalahnya emang semuanya visual effect gitu. Jadi bingung juga Tapi mau Black nilai bagian. Panther di antara kelima ini, Black Panther kan masih rada kasar gitu kan ya. Black Panther kasar Mm-mm. banget. Black Panther masih berasa Iya. kasar. Ah, Wah, kalau dibandingin Avatar mah jauh ya. jauh Iya kan ya? banget. Black, Ah, jauh menurut gue banget. sih jauh Ah, ah, ah. gitu. Cuman kalau visual effect ini emang bener-bener yang computerized gitu ya berarti ya. Ininya dilihatnya gitu ya. Iya, Memang bukan practical effect kan. bukan. Tapi Tahun lalu nggak tuh, juga sih. Tapi Nggak juga sih. Tenet, tahun lalu yang Tenet menang practical Dun. effect. Tahun lalu yang menang Dun kan? Ingat gue Tenet Dun. juga menang. Praktiknya kayak Top Gun kan lebih banyak main praktikal dibandingkan komputer. Practical juga. Iya benar. Berarti harusnya kalau visual effect tuh yang dicarinya yang emang lebih praktikal ya. Kayak Kalau lebih Dun. praktikal kan Kayak sih coy. kayak dulu Avengers Endgame aja kalah kan sama 1917. Oh Nah iya. itu bisa jadi menurut gue. Kalau kalau kayak gitu ya lihatnya sih. Kalau gue sih antara Top Oh, Gun dan loh. All Quiet Ya ya. top, gue tetap Top Gun men. Top Top Gun, Gun ya. mantep Gun. Iya sama sih kalau gue Top Gun sih Kalau kayaknya. gue sih antara tiga ya, antara All Quiet, Avatar sama Top Gun. The Sama, Kayaknya Batman sama nggak kalau ada kayak tuh gue ya? sama tiga, The Batman sama tiga itu. Black Panther kayaknya enggak deh. Enggak ya. Enggak Tapi sih. kalau sorry, Safril kan dia sering apa ngedetect dari belakang ke belakang nih. Kalau ngelihat dari apa namanya dari tren itu Hmm. lebih sering yang practical heavy atau yang computerized heavy yang menang. Praktikal. Biasanya lebih sering yang praktikal sih biasanya. Praktikal. Oh, Tahun lalu yang oh menang trik. Dun loh. Dun menang tuh. Dun itu Dun kan banyakan di banyak situ ya. main praktikal. Film favorit, Makanya Dun itu film banyak main favorit. praktikal. Makanya itu Kayak maksud kayak gue. di film kayak Tenet kan menang kan. Tenet Tenet kan praktikal juga menang. kan. Ah, Lawan oh iya, kayak Tenet Dune menang ya. juga Gue lupa. praktikal 1917. Ah. Kemudian ada First Man juga kan. Hmm, Batman Kemudian menang ya. ada Dune Blade untuk Best Runner Picture juga, 2024. Blade Runner 2049, Iya, Jungle gue Book lupa. juga kan, Ex Berarti emang, Machina. berarti emang yang menang itu tiap tahun selalu yang lebih ke praktikal ya. Kalau yang ke CGI terlalu visual effect banget, kayaknya enggak ya. secara kasat mata sih kayak Avatar lah gitu ya. Cuma Iya, kalau misalkan emang best visual effect is not only about komputer ya I guess. Nah itu bisa tricky, bahkan All Quiet mungkin bisa bisa aja bisa menang. Menang. Bisa aja menang. Tapi kalau gue masih ke Top Gun sih. Udah. Top Karena pas Gun sih, nonton gue Top tetap Gun, Gue juga lebih prefer Top Gun sebenarnya. iya. Hmm. Oke. Karena pas ngeliat itu Enggak, soalnya di kategori. mata gue ya Avatar tuh masih kayak fake gitu anjir, kayak PS4 gitu kan. Kayak karena gue Hmm. dulu lumayan intens main PS4 ya. Iya, Jadinya iya, iya. visualnya ya anjing cuma kayak PS4 doang gitu kan. Jadi jadinya Iya sih bener. Oke lah. Gue setuju. ah Oke, oke, oke. Iya, iya. Berarti main PS ya. Kita ke Main bioskop main PS4 PS. berarti. Bawa controller. oleh gitu nih nih. Iya. Oke lah, oke. Iya sih. Oke, Avatar sih aku juga mikirnya Avatar. Untuk saat ini ya. Avatar. Ya, untuk Sama fansnya kayak Mas sih. April aku ada tiga yang kuat All Quiet gitu kan.
karena Hmm. memang lagi di boost juga, masa Hmm. dapat nominasi banyak nggak menang-menang gitu kan. Nah, Avatar Ya itu sama sih Top Gun mungkin. karena emang praktikal efeknya Top Gun juga harus diakuin gitu, kayak tadi udah dibahas juga kan. hmm. Di Batman Black Panther nggak dulu lah gitu. Cuma Oke. kalau dari momentum kemenangan, Avatar kemarin menang Apa nih tuh? di kritik Oh, nih. Avatar menang. Yoi. Oh, Avatar Terus menang. Kok bisa ya? Avatar James Cameron ini kan nominasinya part ini do ini, habis itu apalagi ya, Best Director, Best Ah, Picture kan, ya tiga ah. atau enggak empatan itu enggak Best Picture, Director Hmm. juga enggak menang, jadi ya Hmm. visual effect dimenangin aja lah gitu kan, James Cameron Hmm. gitu, masa Iya nggak ya, dimenangin karena gitu. bikin film 12 tahun kan, lama nggak dimenangin Iya, kan, jadi waduh, menangin aja lah Avatar dua nagin waktu itu. aja. Top Oke, Gun itu udah di hati people gitu ya, udah di hati orang-orang gitu. oke, oke, oke. Ya, oke lah, baiklah. Udah pasti ramenya udah menang banyak duit gitu Top Gun. Jadi nggak perlu lah, Ah, Top Gun menang nggak bener. apa-apa lah gitu. Ini Menang, Top kalaupun aku Gun, pribadi sih pengennya Top Gun gitu. Ya, Top Gun. tapi Oke, sip, Avatar lah. sip, sip. Top Alpha Gun juga ya. bisa tuh, Kalau di nomor tiga. mata sebenarnya lebih enak Top Gun sih. Iya, Kenapa sih? tapi kalau feeling gue Sebenarnya antara, Top Gun, iya, tapi kalau feeling gue Top Gun antara All Top Gun Quiet atau tapi All Quiet sih, antara dua itu. All Quiet. Karena kalau sekarang tuh selalu gitu, tiap tahun tuh selalu ada nominasi yang CGI banget tuh tiba-tiba ada yang praktikal, pasti yang menang selalu yang praktikal mulu. Maksudnya maksudnya kayak Avengers Endgame aja deh sama 1917 Iya, gitu kan. iya, kalah Itu gitu sih loh, sekelas kalah Endgame gitu. Iya, kan tapi ya Avengers. udah, Maksudnya Avengers Endgame kan buat CGI Thanos aja gitu udah detail, benar-benar detail boleh gitu banget kan. mah. Iya sih, benar. Oke Tetap lah, kalah gitu Lanjut sama Mas Beb, 1917. oke, Sampai-sampai lanjut. orang bilang 1917 itu kan cuma orang-orang yang ngerti. gantung-gantung itu kan. Iya, Orang-orang yang meninggal digantung-gantung di sungai itu kan ya. iya, iya, benar. Oke lah, kita lanjut. Selanjutnya adalah Best Production Design. Ini kategori hampir hampir sama sih. All Quiet on the Western Front, Avatar lagi, waduh, The Way of Water, Babylon, Oh, Elvis, sama The Fabelmans. Oh, production design. Production design ini berarti lebih kepada detail setnya ya. Hmm. Hmm. Kalau gue antara dua, All Quiet on the Western Front atau Babylon sih. Antara dua itu sih kalau gue. Apa-apa? Best production Antara design. apa? Kalau best production design. Kalau gue antara All Quiet on the Western Front atau Babylon. Karena menurut gue kalau production design setiap tahun yang menang kalau nggak film perang atau nggak film film lain selain dua itu rasanya kayaknya pernah menang tapi gue nggak tahu yang mana satu yang menang. Tapi Kalau tahun gue lalu dua itu, Dun lo yang menang. Tahun lalu Dun lo yang menang. oh Dun ya, Dun tapi Dun, kan Dun kan, Picture 2024, Dun, oh iya benar, part 2 ya, part 2 ntar menang lagi, part 2 menang. part Best 2 menang Picture lagi harus ntar, iya tuh. Nah, harus menang Tapi lagi. gue setuju sih kalau misalnya Babylon yang menang sih. iya, karena Babylon kelihatan banget production design yang gak usah ngomong itu yang di pesta aja tuh, gila itu Wah, susah Itu banget, gajahnya asli nggak sih? nggak tahu gue, nggak tahu lagi. itu Itu pas kalau lagi gajahnya okupasi nggak sih? beneran asli gitu, itu kalau gajahnya beneran asli, udah nggak usah langsung tutup mata kasih Babylon nanti gitu. Tapi kalau Iya gajahnya ya, nggak asli, iya iya, apalagi maksudnya yang kalau bikin adegan gajahnya mobil real itu ya, ya, adegan ya mobil itu. misalnya kalau gajahnya real kan, gajahnya real udah langsung kasih aja gitu. Ngapain mikir-mikir lagi gitu kan? Iya juga Maksudnya bener. siapa yang kepikiran gitu buat datangin gajah gitu langsung kan ke dalam set gitu. Iya juga. Udah gitu adegan yang di awal tuh yang mobil itu gajah. Ya juga ya, bener juga ya. Iya sih, kayaknya gue tuh gajah ya. Mungkin kalau gue sih ke Babylon ya. Kalau Bre kemana nih kira-kira production design-nya? Eh, ada tiga besar sih, Waduh. Babylon, Ah, Elvis, All Quiet mungkin All Quiet sama Elvis sih. oke. Avatar sama Fableman nggak dulu, makasih. Apa? Avatar kan Production karena design-nya apa mungkin sih? menang menang visual kan tadi. Avatar Jadi kalau dari desainnya bukan cuma menurut kolam aku gitu kayak doang ya. Iya. Katanya. Iya. Iya makanya. Cuman kolam bro. Makanya kan ulang kan ya. ada BTS-nya. BTS-nya itu nggak ada diliatin dia bikin pondok, cuman green screen itu kolam.
Production desainnya di Avatar bagian tuh mana? bikin Eldorado, coy. Kenapa? Avatar tuh bikin Gitu. waterbomb anjir. Iya, tapi kan kayak kalau di mata orang lihat production Jadi desainnya yang kelihatan kekayaan air production doang. desainnya itu kayaknya enggak lah gitu di Avatar gitu. Itu kayak cuman buat ngisi nominasinya doang Avatar. Makanya gue masih Iya, bingung. iya. Kita nyemplung Production terus gitu desainnya di bagian di mana? kolam. Jadi enggak dulu ya, Avatar Iya. enggak dulu, makasih. Heeh. Fableman, eh kalau Fableman. menurut pandanganku kayak masih kurang kaya aja dibandingin Elvis, Babylon Iya, sama All iya, Quiet iya. gitu. All Quiet itu dia menang kayak di parit-paritnya, Hmm. di di bagian bawah tanahnya gitu, atau di bangunan rusak-rusaknya gitu. Nah, itu menurutku kayak di parit-parit kayak gitu gitu kan. Itu harus dibangun beneran gitu. Oh, Terus oh, LV tapi jelas periodik banyak banget, kayak stage-stage gitu, konser-konser gitu. Itu Iya, juga iya. kelihatan banget di Elvis. Cuma yang paling mengenang apa yang paling berkesan di aku itu production design Babylon yang Babylon sih. dia secara set-set dia kan soal film Set juga kan. film. Iya, Jadi ada dia Ya, pesta, ngebahas set film film. soal film juga, love letter Iya. buat film sama hate letter juga gitu. Jadi di situ memang production desainnya kayak kerasa banget, entah Hmm. dari yang lagi di outdoornya, lagi di indoornya itu banyak banget set-setnya Banyak di situ banget, yang belum ambil kayak itu banget. dibangun sih. Heeh. Jadi secara kekayaan production design itu Heeh. aku milihnya Babylon sih gitu. Babylon. Walaupun Heeh. Elvis pun juga kaya, Allquiet pun juga kayak effortnya banyak banget, tapi Babylon lah kalau aku prefer Babylon. Dan ditambah lagi karena memang momentumnya Babylon juga udah menang di Critics' Choice, jadi ya Ya, ya, kalau menurut gue Elvis momentum tidak lagi. sekaya itu, tidak sekaya itu, Bre. Elvis tidak berpikir ada gadget kan? Enggak lah, ada masukin Nggak gadget. gitu. maksudnya Siapa yang maksudnya salah satu kepikir? yang menurut gua jenius dari set-setnya film-filmnya si Cecil itu kan dari La La Land itu. Iya, iya, udah Maksudnya aneh-aneh set dia itu aja aneh gitu. gitu. Iya, aneh Kayak banget. Daniel kayak di Cecil kan orang kepikiran buat observatorium anjing itu gimana anjing? Iya, Di film ada pakai observatorium itu maksudnya set-set di film-filmnya Damien Chazelle tuh di luar-luar nalar manusia gitu Nalar. kan. Kayak nalar. observatorium. Oke, oke. Nah, kalau dari Mas Adam gimana nih? Udah gue sensor. Babylon sih. Gue Babylon Babylon. kenapa? Karena tadi seperti yang udah disinggung juga, ini film love letter ke film ya, love letter Benar, ke benar, Hollywood benar, gitu ya. benar. Jadi nggak mungkin lah film love letter ke Hollywood dan movie industry sendiri itu nggak menyuguhkan kemewahan kemewahan teknis gitu, kemewahan set dan Babylon ngasih itu. Jadi ketika the movie deliver ya udah gua rasa sih itu yang jadi bikin Babylon lebih one step ahead dibanding let's say film-film periodik lainnya Oke. kayak si All Quiet terus Hmm. juga si siapa lagi ya yang ada di kategori itulah pokoknya ya seperti itu. Hmm. eh Hmm. Kalau Avatar bisa bikin Eldorado beneran tanpa komputer, gua rasa menang tuh. Menang, Coba dia benar, syutingnya di benar. Cuman masalahnya yang ada cuma kolam. Itu doang. Coba Kalau kalau beneran misalnya dia menang. pengen, coba kalau misalnya dia ngepromotin production design tuh ngeliatin dia bikin pondoknya, ininya. Kalau itu mungkin orang masih ini oke gitu loh. Makanya Lah, waktu gue kan baca yang di kategori itu apa termasuk kok bisa sih emang bikin kolam? Ya bikin kolam emang susah. Tapi kan gak se-effort yang lain ya. Jadi memang susah. kalau misalkan dia syutingnya bener-bener yang di Kalimantan tuh, wah cakep itu. Itu kan Baru, baru. Itu gak usah ini aja, baru. hutan-hutan aja. Hutan-hutan aja juga green screen. Jadi kayak Itu dia. Jadi gua rasa Babylon sih. kayak bilang kan, nah sama. Berarti Ya, dan emang Mm. dan salah satu yang buat gue yakin Babylon menang karena Meng menang, Once Upon a Time in Hollywood menang. Udah, Babylon udah menang. oh iya, Iya. oh iya benar waktu Upon a Time in Hollywood menang ya waktu itu. Dan ya kita lihat lah. Tapi Kalau Once Babylon Upon a nggak Time ada in di Best Hollywood kan Picture. dulu kan yang dihebohin itu kan yang si Quentin Tarantino sampai nutup beberapa ruas jalan kan untuk syuting gitu. Ah, ini bagian apa Dia tuh gue buat nggak ini. dia nutup beberapa jalan kemudian
dimasukin mobil-mobil tahun 60-an gitu kan. Oke sih. Berarti ada effort ini ya untuk Cuman menarik eh, tuh yang tadi disinggung tuh si Babylon nggak masuk ke apa kategori Best Picture tuh menarik banget sih buat dibahas tapi kayaknya belum sampai situ ya. ya Udah ya, ntar belum deh. bentar, bentar. Masih banyak. Oke oke Dan oke itu udah oke. mau habis tuh. 5 menit. Oke. Alright, got it. Alright, kita sekarang ngebahas ini soalnya kita nge-taping udah malam banget anjir. Udah kita bahas Best Original Screenplay. Ini udah yang gede-gede banget lah ini. Ada Udah berapa jam sih? Udah 2 jam ya? ada nyampe. The Banshees of Inisherin yang nulis Martin McDonagh. Ada Everything Everywhere All at Once yang nulis The Daniels. The Fabelmans yang nulis berdua Steven Spielberg dan Tony Kushner. Tar Todd Field. The Angel of Sadness Ruben Östlund. Nah, kalau gue udah pasti memantapkan hati gue The Fabelmans menang. Gue udah yakin The Fabelmans pasti menang. Kalau Brad gimana nih Ini Brad? naskah di sini, gue nggak peduli siapa menang asalkan jangan Triangle of Sadness. Udah. Kalau gue, Ya, gue kalau Triangle of Sadness menurut gue gimana ya naskahnya? Gue gue sebenarnya udah kan ketika Triangle of Sadness menang Palme d'Or ya, itu kan banyak yang ngamuk-ngamuk gitu kan. oke, Kok banyak yang karena filmnya ngamuk-ngamuk nggak gitu kan. jelas. Ternyata filmnya ya saat ini juga tak terlalu kuat gitu kan saat ini. Gue nonton juga film apa ini? Iya Tapi iya gue iya. suka loh sama Triangle of Sadness. Coba jelasin gue, kok bisa suka gue. aku suka kegilaannya sama Kok bisa kegilaannya. sih? Kok bisa sih? Suka sama kegilaannya sama ini ya. Karena aku kan dulu pernah jadi kerja di hotelier gitu. Jadi aku tahu gimana Oh, melayani orang-orang oke. kayak gitu. Jadi aku kayak ngerasa Oh, relate gitu dan kayak oh, survivingnya pas lagi oh, di apa di Act 3 itu kayak ngerasa gitu. kalau misalkan aku di situ itu kayak aku juga bakal kayak gitu loh. Kayak, wih, Oke. bisa tuh. Dan emang apa ya? Komedinya di Act 2 yang soal muntah-muntah di kapal itu nggak tahu kenapa emang kayaknya masuk juga gitu. Aku kayak ngakak juga nih emang apa sih ini tai banget Beda sih kayak ini. selera Aku ya. juga ketawa gitu. So, Beda ya selera gue ya. suka gitu. Oke, 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 oke. Gue kalau Kalau ngelihat paling itu Kalau di nilainya pun walaupun bintang 4 itu paling ya 7 7 8-an gitu nggak sampai 8 juga. oh, tujuh yang lima dari gue kritikus-kritikus gede gitu kan, kayak ah, David Elrich gitu kan, gak terlalu suka gitu kan, kayak Peter Bradshaw dari Guardian oh juga, berarti kita satu dia selera. ngasih gitu kan. Maksudnya dia Bukan ngasih balik selera, 6 balik 6 selera. sekian. Bahkan Tapi si kalau David balik aja kita dia sih itu benar-benar keras gitu kan. Dia bilang kok kok cuman jadi kayak itu doang, kayak acara variety show gitu doang kata dia. Ya, kalau gue ya sih The acara-acara Fabelmans ya. gitu. Kalau gue The Fabelmans ya, karena dari dulu kalau misal ada film yang ngomongin cerita personal yang benar dari hati itu biasa selalu menang screenplay kayak tahun lalu tuh Iya sih. filmnya Kenneth Branagh apa sih judulnya yang hitam putih itu gue lupa Belfast, lagi. Belfast, Belfast. Belfast. Semua orang tuh nggak ada yang ngejagoin waktu itu Mas Edi juga nggak ngejagoin. Gue cuma bilang pasti Belfast yang menang karena emang tipe-tipe film kayak gitu tuh selalu menang Promising gitu. Young Woman bukan sih yang menang? Apa? Enggak. Promising Young Woman yang menang. Enggak. Kalau itu Promising. adapted. Kalau Belfast kan original. Promising Young Woman beda tahun tuh. Beda Itu tahun tahun juga. Oh beda, beda, beda. lalu lagi. Belfast sama siapa? Belfast Nomadland bukan? Lagi. Nomadland kayaknya. Sama ini, sama Nomadland sama Promising ya. Ya udah. Ah, em, kalau gue The Fabelmans. kalau aku Ah, original screenplay, maaf banget ya Mas Wido, aku nggak begitu suka sama The Fabelman. Aku udah pernah waduh. ngomong juga sama Mas April ya pas lagi nongki di Jogja. Nggak begitu Oke, suka gitu kayak kurang dapet gitu esensi sinemanya di aku gitu. Aku oke. malah sebagai love letter gitu kan, malah aku lebih Ah, ah, dapetan di Babylon gitu. Jadi oke. aku malah paling sedikit itu di Fableman gitu. Original screenplay jangan menang lah di sini ya. Sorry ya Mas Oke, siap, Wido ya. tidak apa-apa. Jadi siapa? Tadi pilih Oke. siapa? Yang nomor empatnya Triangle of Sadness, tiganya Tar. Nah nomor dua satunya ini adalah Everything Everywhere sama The Banshees kalau aku. Oh, Kalau nah, gue aku sebenarnya pengen gue sebenarnya pengen Martin sih sebenarnya yang menang. Timan. iya karena Cuman Tapi kasihan. gimana ya?
Kasihan Ntar gue ya. Itu seneng kan bukan. Akhirnya The ntar. Cisne itu lebih lemah gitu dibandingkan In Bruges sama itu apa? Three Billboard Three anjir. Billboards itu Jadi kuat kalau banget dia nggak menang dua-duanya. maksudnya gue lebih suka film di antara semua film-film dia, The Avengers ini termasuk yang paling lemah gitu kalau Paling menurut lemah. gue ya. Tapi ya kayak kasihan Hmm. kan, udah Tapi nggak emang jelas. ini masih film yang sangat bagus gitu, maksudnya utama di Ya, bagian-bagian akhirnya kan yang Iya. jadi ya, thrillingnya benar-benar naik kan, temponya benar-benar uh, tek tek uh, tek gitu gitu kan, temponya benar-benar gila kan di Tone-nya pun yang berbeda. akhir-akhirnya kan. Tapi hmm. waktu premisnya Aku pun anjing, premisnya benar-benar absurd ya gitu. The Benz ini gila sih. Berarti kalau satu duanya Everything Everywhere, Banshees-nya nomor satu. Benzisnya Yang siapa? bagi aku sih, menurutku Oke. menurutku gini, karena mungkin Everything Everywhere bakal masuk Best Picture gitu kan. Martin McDonagh masa agak dimenangin di mana-mana gitu kan. Ya Oke, walaupun kita kan nggak tahu kan benar. juri-juri kayak Ya, gimana. ya, Martin benar. dimenangin di original screenplay-nya gitu. Oke. Karena untuk Best Picture-nya nanti Everything Everywhere. Jadi Everything Everywhere biarlah dapat di editing sama Hmm. di director, harapan sama di Best Picture-nya gitu. Jadi ini Oke. buat basis aja. Toh, toh kalau dilihat dari Golden Globe Critic Choice itu Ah, di Golden Globe yang menanginya Bensis, oh, oke. Everything Everywhere menanginya Critic Choice menanginya Everything Everywhere. Nah, Oh, tinggal oke. nunggu aja besok BAFTA Ah, atau di SG apa sih ya buat SFG, ya, screenplay itu SFG itu ya apa sih? awardnya gitu. Di Ah, BAFTA menangin apa? Nah, itu oh, tadi. oke. BAFTA menangin Coba. Everything Everywhere bisa jadi original Everything Everywhere. Hmm, Tapi kalau BAFTA Bensis, aku juga bakal setuju oke, Bensis gitu. oke. Kayaknya sih Kita aku Kalau bakal bahas. milih top BAFTA, mungkin EAO, Oscar, Bensis jadi seimbang gitu. Best Hmm, Picture Oscar baru Everything Everywhere. mungkin oke. gue juga antara Everything Everywhere sama Benzies ya, ya di original ini. The Fabelmans bagus sih, gue suka juga sih. Tapi ya maksudnya udah biasa aja gitu karena Steven Spielberg gitu kan. Belfast Iya juga biasa loh. bener. Anda ngomong Belfast biasa tapi menang. Anda ngomong Belfast juga biasa banget tapi menang. Itu juga Belfast tuh juga sama. itu juga sebenarnya gue bingung tuh Iya kalau kan? bisa menang Iya ini. kan? Iya karena kalau Saingannya menurut apa sih gue, tahun lalu? Ya kan iya karena seleranya juri. menurut gue gini, kenapa bisa menang? Karena dia itu nulis nulis karena kan kita ngomongin skenario, skenario itu secara teknis, secara cerita, cara apa yang dirunutkan itu jelas gitu loh. Cara benar-benar dari hati nulisnya itu benar-benar dari hati, bukan karena butuh duit atau butuh pengakuan gitu loh. Belfast itu kayak gitu banget gitu. Maksudnya tahun lalu itu ada Licorice Pizza gitu kan. Gue bisa menang Ya, lawan Licorice Pizza. ya itu. Selera lu. David Ehrlich suka licorice pizza. David Ehrlich suka Ya licorice kan? pizza. Dia ngasih bintang 5. Bintang 5 ya Masih gue bintang kaget. 5. Anjing ngasih bintang 5 nih mana. Oke lah, kita lanjut karena tidak usah Lanjut. lama-lama ya. Ada Oke. Best Adapted Screenplay. Ada Yuk. All Quiet on the Western Front, Glass Onion, A Knife Out Mystery, Living, Top Gun Maverick, Woman Talking. Ini Living sama Woman Talking ini belum bisa ditonton ya. Belum bisa milih. Ya, Berarti pilihannya cuma bisa tiga. Antara All Quiet, Glass Onion, sama Top Gun. Gue siapa ya? Gue, aduh, tiga-tiganya masih enggak sih kalau menurut gue. Tapi gue bilang kalau di antara semuanya akan yang menang akan Living. Kenapa tuh? Hah? Kenapa? kenapa? Karena emang bagus. Karena Eh, memang gue nonton di mana nih? kalau benar-benar Bener di mana? banyak yang bilang ini adaptasi yang benar-benar bagus gitu dari Oke. film aslinya gitu kan. Oke. Oke. Dari Harus filmnya Orang nonton dulu Jepang nih. ya? Kurosawa Living kan. yang nulis orang Jepang ya, Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro, iya iya. Orang Jepang ya. Nah, kalau ini deh, di Critic Choice deh, siapa yang menang sih? Women Talking. Oh, Woman Women Talking ya. Talking. Film Mentalkingnya apa di ini? itu Women Talking. Dua-dua itu Woman Talking. Oke. Aku all quiet sih kayaknya sih. Apa ya? Karena Ya. kan Ya. nominasinya banyak gitu Ya. kan. Udah dari tahun dulu udah dibikin gitu, diadaptasi Ya. lagi gitu. All quiet gitu. Apa ya? Walaupun Women Talking pun juga kemungkinan besar bisa menang Bakal sih. Itu kan menang. karena yang bikin pun juga Ah. kalau sutradara Women apa Talk yang nulis pun
Tapi Sarah kenapa Pauly kan. enggak? Kalau Woman Talking yang menang itu kayak Promising Young Woman lagi ya. Film Ya tentang kita, feminis. ya tapi kan kita nggak Nah, tahu. Ya, iya, iya feminis. juga sih. Tapi kan Nggak kita tidak tahu, bisa menilai ya, karena kita belum nonton. Jadi belum hiraukan nonton. aja. Belum Kapan nih nonton. tayang di bioskop Indonesia nih? Nah, nggak akan kayaknya Living tuh. belum bisa tahu, nggak tahu juga. Cuma ini Ah, yang kaget ini Top Gun Maverick nih. Ini kok bisa masuk ya? apanya ini? Kalau Ini tuh skenario sama kayaknya sekali enggak. dadakan bang. Nggak Top ada Gun Maverick. Iya, karena kalau Top di Gun apa Maverick di skenario juga nggak ada yang ini. nggak ada award lain pun nggak ada. Top Nggak Gun ada kan? tiba-tiba muncul di situ kaget semua kayak Oh, duitnya gede apa itu mah. Top Gun? Duitnya. Biasanya biasanya yang masuk apa, Bre? Di Critic Choice, di Adapted. Critic Choice itu yang masuk Women Talking, ada The Whale, Glass Onion, Living, sama Seaside, Oh, tiket. Oke. Iya, sih. Tiket gue, tiket gue Terus suka yang di tuh. BAFTA, di Heeh, BAFTA The Whale, heeh, All Quiet, heeh. Living, Seaside, sama The Quiet Girl yang Best International Film Oh, tadi, The The Quiet Quiet Girl Girl mau masuk ya? Oh, oke. di BAFTA, iya itu. Beda-beda ya. Jadi yang paling dapat banyak itu Roman Living, Talking. Living sama The Living sama Roman Talking. Living yang paling banyak dikritik sama Di, BAFTA. di BAFTA malahan Women Talking nggak masuk ya? Nggak masuk, jadi itu kaget juga. Living itu film apa? Kayak nggak masuk nih Women Talking gitu. Jadi ini agak random sih kalau kita lihat dari data pemenang sih. Oh, Tapi kalau gue Living. bilang golku sih pengennya yang menang Living. Oke, Living ya. Oke, oke. Aku Oke. all quiet dulu deh saat ini. All Iya, quiet dulu. karena kita belum bisa Women milih. Talking kalau udah nonton mungkin bisa jadi Women Talking karena menang di Critic Choice. Kalau Heeh. Living udah nonton kalau memang bagus ya mungkin Living gitu Iya, kan. heeh. Dan yang Karena paling kita belum terakhir bisa paling menilai. jelek bagi aku adalah Glass Onion. Thank you. Hey, 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 hey. Nonton nonton film aslinya dulu, Bre. Yang Ya, Ikiru, Yang Bre. mana? Yang Yang mana Ikiru. Living? Iya, film aslinya. Oke. Oh, siap, siap, siap. oke. Mungkin ya coba aku lihat yang asli. Kita Lanjut, Sip. coba, lanjut. lanjut. Best Supporting Actress sudah mau masuk ke aktor nih. Best Supporting Kali Actress guys, Glass Onion bilang jelek. Angela Gue sih Bassett. bilangnya Best Supporting Actress Bentar, nominasinya dulu. 99% Hey, 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 hey. Angela Bassett yang menang udah. Ya. Oh, Tapi ini nominasinya dulu. aktris Pak aktor dulu. Best Supporting Actress dulu. Oke. Oh iya, iya. Yuk, yuk. Angela Bassett, Black Panther, Yang- Wakanda Forever. Hong Chow, The Whale. Iya, Kerry iya. Condon, The Banshees of Inisherin. Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once. Stephanie, pasti bacanya HSU udah. Manisu. HSU. Shushu. Shu, Shu. Gak bisa baca ini. Shushu. Everything Everywhere All at Once. Nah, ya udah saya Angela Bassett sih. Sama. Angela Bassett sih udah. Di Udah, Critics udah. tuh siapa, Be? Wih, Angela Bassett semua. Angela Golden Bassett Globe. semua. Angela Bassett semua. Angela Stephanie Bassett, Golden Hsu. Globe, Critics Choice, Oke, SAG, bagus. BAFTA itu Angela Bassett. Angela Bassett kan? Iya, emang. Nominasinya dipegang dia semua. Iya. Ya emang bagus, udah gitu loh. Kayak, ya udah. Yang lain-lain. Apa dia tuh kalau bagi aku ya, Nah. Angela Bassett tuh support banget film Black Panther. Iya, dia Secara benar-benar emosional dia punya ketika emosionalnya, motivasinya, emosi, semuanya. kehilangan Kontribusinya itu bagus banget. gitu kan. Wakanda Ah. Forever gitu. Iya. Dapet gitu. Ya udah lah, Angela Bassett lah ya. Angela Bassett Angela udah Bassett. udah menang nih. Tapi kalau ternyata Harry yang Condon nggak Everything, nih? tapi kalau Everything Everywhere plus menang juga kayak menurut gua nggak masalah sih. Stephen Hsu juga Nggak bagus masalah tuh. sih. Cuma Nggak aku masalah. pribadi Kayaknya Jamie Lee nggak ada Curtis yang- sama Stephen Chow enggak. Enggak. Kurang. Kalau gue bilang sih kalau nggak Angela Bassett mending Kerry Condon aja. Kerry Iya, Condon dua besar ya. Nggak bagus sih. Dua besar. Tapi kalau semisalnya kita pengen diversity pasti Stephen Hsu dipilih. Karena kan dari tadi kan Iya. Kalau mau diversity ya terus. Angela Bassett udah diversity dong. Udah enggak udah jelas dong. banget. Enggak. Kan belum ada yang dari Asia. Belum Udah ada kan. yang Asia. Itu kayak Hikwan. Kan udah ada dong yang dari Minari dong, yang nenek Minari dong. Oke lah, oke. Nanti kayak Hikwan ada. Aktor Oke, ada oke. udah. Oke. Angela Bassett ada. Nenek Minari kan udah menang dong dari Asia. Oke, Iya. siap. Lanjut. Yuk. Best Supporting Actor. Ada Yuk. Brendan Gleeson dari The Banshees of Inisherin. Gue baru tahu tuh saya Inisherin ternyata. Brian Tyree Henry Cosplay. Ini gue nggak ngerti kenapa bisa menang sih. Kenapa bisa Bisa masuk? masuk. Kenapa bisa masuk? Good Heart, The Fabelmans, Barry Keoghan, The Banshees of City dong, ada Inisherin, kulit Ke Huy Quan, hitamnya. EAU. Ke Ya, Huy oke lah. Quan.
Dah, Kehuikuan. ini udah di Persiti juga nih dari Asia nih, dari Oke, diwakili Ikuan. Kehuikuan. Itu juga Ya. ini kayaknya di Critics' Choice kayak Huakuan kayak yang menang ya. Pasti di semuanya Critic Choice, Kehuikuan Golden kan? Globe, Gak ada yang selain yang Critic Choice, Kehuikuan Golden kan? Globe, Ikuan. Ah, udah, apalagi gitu loh. Kayak Udah, tahun lalu Daniel Kaluuya Oh babat iya, habis dari dari ya. awal dulu sampai ya. akhir. Oh ya, berarti udah lah. Yang itu ya yang Kehuikuan. Judas and the Black Messiah itu ya. Judas, Judas Judas and the Black Black Messiah. Messiah. Ya itu emang bagus banget. Kehuikuan ya, Kehuikuan ya. Oke lah. Sama lah semua ya. Lanjut. Lanjut. Sama Best semua ini. Actress. Lead actress. Paling gampang main ya Lead aktor actress. supporting aktor aktris. Lead actress. Kate Blanchett. Nah, Star. Ana Ini de juga kayaknya Armas. udah pasti sih. Siapa? Eh, Ana de Armas. nggak bisa. Blonde. Nggak bisa. Andrea Riseborough. To Leslie. Michelle Williams. Siapa itu? The Fablemans. Michelle Yeoh. Everything Everywhere All at Once. Ana de Armas kok masuk ya? Aku Kok masuk? jujur ya, Hah? Ana de Armas aku setuju masuk karena dia totalitas banget di Totalitas. Blonde, mau Oke. diapain di sono. Itu sih. Iya. Jadi aku Cuman setuju kan dia maksudnya diapresiasi. secara publisis Blonde itu kan jelek banget publisitnya. Image-nya juga jelek. Iya, Kenapa bisa filmnya masuk? masuk Razi. Filmnya masuk Kalau gue Razi. sebenarnya gue setuju Ana de Armas tuh masuk. Cuman kaget bisa masuk karena secara image juga jelek di mana-mana gitu. Orang mencela Iya. film itu kenapa bisa masuk gitu. Tapi di Apakah antara Oscar 5 nyari ini ya, mati gitu? Hah? di antara 5 nama ini yang paling mengejutkan tuh Andrea Riseborough ini ya. Riseborough ya. Iya. Kok bisa Itu masuk? Maaf ya. siapa bangke? Maaf ya Mbak Andrea. Hah. Itu katanya dia masuk karena Circle ya nggak salah ya. Oke. Kan itu sempat diangkat sama media juga kan ya. Udah sempat mau dibuat petisi gitu supaya digantiin gitu sama yang lain gitu kan. Masukkan ke circle. Mainnya circle. Kalau lihat aktris kayaknya Michelle Williams ya. Critics itu siapa, P? Gue Critics itu Michelle siapa? Williams ya. Aku Gue kenapa ke Michelle Williams ya? aku Kate Blanchett. Kate Blanchett Aku ya. Kate Blanchett. Sorry ya. Sorry Critics lagi itu Mas siapa, Do. P? Apa? P, Critics itu siapa? Yang menang? Oh, kritik. Benar-benar aku lihat dulu. Ternyata Michelle Williams. Tapi kata gue Kate Blanchett Di sih menang. di Critic Choice Kate Blanchett, Oke. Kate Blanchett. Oke. Di Golden Golden Globe Globes? Kate Blanchett sama Michelle Yeoh menang dua-duanya. Oh, Michelle Williams menang. Satu kategori drama, satu kategori musikal komedi. Oke. Ya udahlah, Dua-duanya Kate emang kuat. Blanchett itu udah menang. Udah Kate Blanchett lah. Iya kan Kate Blanchett. Ya, Tapi ya. aku personal kayak Michelle Yeoh juga harus menang sih gitu loh. Michelle Williams soalnya emang bagus waktu gue nonton tuh. Karena waktu itu kan belum ada saingan ya kan. Waktu itu gue belum nonton. Tar juga belum merilis kan. Jadi gue Iya, mikir kayak, Michelle Yeoh kan. makanya waktu itu, karena belum ada saingan, gue bilang, Michelle Williams harusnya bisa menang sih kalau saingannya masih dibuatin. Tapi ya semenjak udah, Kate Blanchett keluar di Tar, masuk. Wow, oke. susah ini Menang, berat dua. berat banget lawannya gitu. Berat banget. Oke lah, kita kalau Dan lihat Tapi sorry kalau Mas Do, menurut gue sebenarnya apa? Kate Blanchett ini udah nggak usah sih menang seharusnya dia lagi. Karena emang dia udah punya semuanya, apalagi yang dikejar. iya, iya. Udah main job Walaupun gue permanen aja. Harapan Michelle Yeoh. walaupun Kate Blanchett itu aktris favorit gue sih. Sejak gue Iya. ngeliat dia main jadi Elizabeth dulu. Iya, tapi gini masalahnya dia tuh udah punya semuanya, udahlah. Sekarang dia acting Udah. tuh kejar cari duit aja, udah nggak usah penghargaan udah lah. Ya kan Kasih dia udah Maka kejar dari- duit dong, makanya dia masuk MCU. Oke, iya, tapi kan cuma sekali Berat doang. ini memang. Soalnya cuma sekali Berat nih doang. antara Kate Blanchett sama Michelle Yeoh nih paling berat tuh. Iya, bisa. Dan Tapi kayak Mas Do, maaf lagi Mas Do. Tapi kalau misalnya circle-nya Andrea Riseborough menang, gimana sih? Nggak mungkin. Sorry ya. kalau ternyata menang Mas, gimana? Aku Kalau lihat circle-nya review-review di Letterboxd ya. Ah, Ya dalam artian performanya Andrea Riseborough emang bagus banget di tapi, tulis, tapi filmnya ya mid aja gitu. oke. Ya udah. Sorry ya Mbak Andrea, kamu juga bagus kok. Performanya bagus pasti. Oke, Dan sorry ini Mas Do, Michelle Williams, jujur aku sebenarnya Iya. nggak mau ada Michelle Williams di situ. Iya. Ah, Maunya Daniel Deadweiler di film Till atau enggak Viola Davis lah. oke. Nggak apa-apa. Daniel Deadweiler sih.
banyak Tapi dibantu kalau kalau bisa. yang lain bilangnya seharusnya yang ada di sini tuh si Miyagot Wah Iya. itu, wah Sebenarnya itu, iya. Sebenarnya iya. itu men. Tapi kan film horor selalu harus dipandang sebelah mata, jadi hiraukan aja. Udah. Kalau Gitu. ada Miyago di sini, Masuk menang sih. Miyagot Pasti menang. menang. Miyagot yang nah di kalau Miyago X atau sebenarnya. yang di Pearl dulu nih. Ada dua nih. Ya Dipel lah, Di Pearl ya. yang Dipel dong. Oke. Ya, tapi kan film-film kayak gitu kan selalu dipandang sebelah mata. Jadi kita lupakan aja, udah nggak akan ada harapan. Hereditary, Toni Collette aja bagus nggak masuk loh. Hereditary itu Toni Collette udah sebagus-bagus itu nggak masuk. Cuman karena itu genrenya horor, udah. Jadi lupakan lah, nggak akan ada harapan. Udah. Oke, kita lanjut ke Best Lead Actor. Uh, ada Austin Butler di film Elvis, Colin Farrell, The Bandits of Inisherin, Brendan Fraser, The Whale, Paul Mescal, After Sun, Bill Nighy, Living. Gue tahu pemenangnya yang dikritik Colin Farrell kan ya, kalau nggak salah. Ingat gue, kalau nggak salah. Di mana? Kalau dikritik, kalau nggak salah Colin Farrell ya yang menang ya. Gue inget Colin Brendan Farrell. Fraser. Oh, Brent. Oh, oke. Kalau di Golden Di Globe Critic Flash Golden ini Globe siapa Boy yang menang Boy? Golden Globe Austin Butler sama Colin Farrell. kan. Oh iya Austin iya iya Butler iya drama, iya. Iya. Colin Farrell musikal komedi. Oke. Ya, Mampus. saya Beda-beda ya ingat berarti ya. Colin Farrell tuh dimenang Beda-beda, semua. mampus. Di, Beda-beda di ya. SAG udah nggak Boy? Belum, belum, Gimana? belum. Di SAG. SAG. SAG belum keluar. Tinggal SAG nunggu belum. SAG sama Bakta doang nih buat nentuin siapa leadernya di antara itu. Beda-beda Tapi ya. feeling gua sih Austin ya. Kalau Aku gua juga prefer Austin sih. Kok gue Personal Colin Farrell ya? Austin. Kok gue Colin Farrell ya? Kayak mengapa gue Aku Farrell? nggak begitu tapi apa ya Colin menghayatin Colin di ini kan Elvis. Jadi kayak dapatnya Austin Butler aja gitu di Elvis. Gue kenapa Colin tapi kalau Farrell? Colin ini kan dia lebih kayak itu kan. Colin kan juga udah aktor yang Ya, udah sering main bagus. udah dan udah lama kan dari Cuma zaman ini belum katanya lahir. katanya Mas Edi Suhu ini Oke. nama baru semua. Oh, Enggak ya, nama bukan ya? enggak deh kayak. Yang nama baru semua tuh di mana sih? Mungkin yang baru dapat nominasi kali ya. Colin Farrell kan udah ya, udah pernah kan kalau Aku masuk nggak nominasi. tahu sih pas Heeh. bagian mana dia Kalau Paul Mescal, mutunya. Austin Butler, oke, nama baru. Emang baru kan, emang baru banget sekarang dapet. Paul Mescal kan juga masih aktor seumur jagung banget gitu. Masih panjang lah kalau Iya, Paul Mescal di Aftersun oke bagus. Tapi kayaknya ya karir dia masih natural. panjang lah. Lagi syuting Gladiator itu kan lagi laku-laku banget itu kan pasti Tapi banyak lah. kalau Butler menang itu bisa kayak Rami Malek sih waktu itu. Iya, kayak Rami Malek banget. Saat itu ya. Heeh. Kan Austin Butler kan juga lagi naik daun juga kan Naik karirnya daun. di lewat series atau Dune. apa gitu. Dari Dune juga dia kan. Dune 42. Tapi kalau menurut gue kalau kayaknya sih Brendan Fraser sih bakal dimenangin. Karena sekarang Aku Brendan Fraser lagi naik-naik banget loh. Lagi iya naik juga banget. karena sama Iya kan? Ki-Hwan kan. Kalau Iya karena kalau Kwan. misalkan Brendan Fraser sama Ki-Hwan bisa menang di sini dia kayak yang ada di Twitter itu lah. Nah, yang Mereka kayak yang yang dulu pernah main bareng, iya menang action bareng namanya gitu. menang bareng. Momennya gitu kan. Tapi kayaknya apa? Kalau gue merasa Brendan Fraser ntar yang menang. Harus Nggak nonton tahu. duel dulu deh kayaknya, baru Iya bisa kita harus nonton dulu ngomong ya. sih kalau aku sih. Pokoknya kalau gue sih Seberapa bagusnya dia nah, di sana. oke lah. Baik kalau begitu ya. Eh, kalau Syafrin milih siapa sih? Best Lead Actor. Gimana? Best Lead Actor. Cek tuh. Ah, Austin Austin. ya. Austin ya. Kenapa ya? Kalau gue Austin kayaknya tidak terlalu berasa di gue tuh. Apa mungkin karena gue nontonnya di HP kali, nggak di bioskop. Aduh, panjang banget filmnya, udah panjang ternyata musimnya lagi. Jadi kayak aduh, males banget nonton. Oh, enjoy lu nonton Elvis, guys. Ah, Masuk ke sini 8. iya. Tapi kalau gue, aduh, pusing banget nontonnya, pusing banget gitu, Iya, emang pusing sih. pusing banget. Aku Oke, enjoy di musiknya sama experiencing-nya iya. aja sih. Kayak bisa Tapi gila-gilaan kalau gitu. mereka mau ngasih tiba-tiba, udahlah kita kasih aja lah kepala Bill Nighy gitu kan, karena dia udah aktor senior, Hmm, karena bisa udah jadi senior, kan. udah jadi senior banget gitu kan dia. Belum Nah, pernah dapet kalau di lagi. kita tuh udah kayak siapa ya? Kayak Tio Pakusadewo, kayak Slamet Raharjo lah, Iya, iya. Bill Nighy itu. Hmm. Selamat Raharjo gitu.
Udah kayak Trump terharganya mereka banget Bill Nighy. Ah, udahlah kasih aja Tinggal dah nunggu waktu. SAG sama BAFTA ya. Kalau tiba-tiba Ah, SAG Bill Nighy, Bill BAFTA Nighy, Bill ya Nighy ya weh, udah. ya weh, habis. Habis nggak ada yang lagi kan. Oke, tinggal dua nih. Wah, ini Director. Best Director. Ya, Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin. The Daniels, Everything, Everywhere, All at Once. Steven Spielberg, The Fabelmans. Todd Field, Star. Ruben Östlund, Triangle of Sadness. Kata gue Todd Field sih. Kalau memang mengikuti langkah yang sama dengan The Power of the Dog, Todd Field sih. Karena dengan pertimbangan, udah nih orang entah tahun kapan lagi mau bikin film, suka-suka hati dia udah kasih sekarang aja daripada ntar entah 11 tahun lagi, entah 12 tahun lagi, entah 20 tahun lagi udah bikin film kan. Ya itu menurut gue sih. Mungkin kalau gue Todd Field sih. Karena emang dengan pertimbangan seperti itu. Kalau Bre gimana tuh? Pilih siapa? Duo Daniel loh. Gue Dani. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Iya. Kenapa? Ya, dia bikin film multiverse kayak gitu, directingnya dia kayak sepenuh hati gitu kan. Aku lihat Hmm. lihat surat-suratnya dia, ya semua istilahnya dokumenter-dokumenternya pasti ya lagi behind the scene-nya gitu lah. Hmm. Secara directing juga di Everything Everywhere kayak dibandingin semua film tahun 2022 yang keluar emang yang paling absurd idenya, yang paling edan-edanan mereka berdua sih. Mereka berdua. Dan Hmm. aku kayak ngerasa sebagai apa ya, udah bawa directing, contohnya kayak tadi directing, screen eh screenplay-nya kan Bensis, Hmm. ya udah directing pasti buat maju ke Best Picture dong. Jadi dia bakal dapat tiga, Best Picture, directing sama editing gitu. Oke. Jadi udah Ya. cukup lah. The Bensis sudah menang di original screenplay. The Hmm. Fableman, Hmm. maaf nggak bawa pulang dulu. Waduh, Tar oke. kayaknya juga bakal bakal maaf ya Mas Doi ya. Film Ya. favoritnya Mas Doi. Tar juga kayaknya nggak bakal pulang bawa piala gitu, kayak bawa Hmm. kosong gitu. Ternyata juga nggak dulu, makasih. Hmm. Jadi dulu Daniel aja lah. Nah, kalau yang udah Itu nih, mungkin sih. festival yang udah, best director siapa sih? Oh, festival yang udah Iya. di director di Golden Globe Golden Globes itu Steven Spielberg ya kalau nggak salah. Spielberg. Oke. Golden Globe Steven Spielberg. Heeh. Kritik choice-nya dua Daniel. Oh, beda. Oke, agak terpecah ya berarti. Terpecah dua. Agak terpecah ya berarti ya. Baik, Di baik, baik. Chemistry itu siapa? Dua Daniel ya? Udah nih Di ya. kritik choice dua Daniel. Oke. Kalau Cakri Tapi milih siapa, Cak? gue bilang si Todd Field ya, karena full full isu filmnya. Ya, itu. Sama ya. Kasihan gitu loh. Kayak Tokyo kan 2006 ya terakhir bikin film. Sekarang udah 2023, udah berapa tahun gitu loh. Kan kalau gue jujur, oh udahlah kasihan dia ntar bikin film lama lagi gitu. Tapi ya, tapi Buru mati kita Terrence gitu. Malick aja, Terrence Malick aja buat film 30 tahun gak dikasih juga tetap. Oh ya, terakhir apa sih dia? Wah. Hidden Life ya? Terrence Malick ya? Gue lupa. Iya. Mungkin Dia karena Nah, dia kalau aku kan Hidden Life dia kan gue tahu pernah kenapa. pernah nggak buat film 30 tahun doh. Ya, tapi kan setelah gue nonton filmnya tidak layak gitu. Tidak merasa layak gitu loh. Bisa ini kalau menurut gue Terrence Malick yang bagusin Red Line sih bagus banget. Oke lah, Yang mana? Thin Video Red Live. Line. hmm, Thin Red Line gue suka. Hah? Thin Yang mana? Red Line yang perang-perang itu loh, yang perang-perang. Oh, oh. Eh, kalau Tree of Life udahlah itu eh, untuk tidur lah, obat tidur. Oke, terakhir Best Picture. hmm, Waduh, waktu kita tinggal 9 menit. Oke lah, Best Picture. Ada All Quiet on the di Western Front, Avatar, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Star, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness, Woman Talking. Ayo lu, Best Picture. Best Picture, pilih siapa? Kalau Gue dari bilang Tar sih. Tar, kalau lu Tar. Tar. Kenapa Tar? Ya, sama juga alasannya. Full isunya isu-isu yang seksi di Oscar. Oke. Kalau dari Bre, eh ya udah. TKO ya. Memang Karena udah ngelok banget ya. lock lock banget dari Ngelok tadi. banget. Terus juga karena dia ngebahas soal family,
Di Oke. Diversity soal Asia juga dia Ah, emosionalnya banyak banget di situ. Jadi secara apa ya pesan-pesannya itu dia bakal lebih dapat gitu. Toh di berarti Letterboxd juga banyak oke. 10 Berarti dia banyak karena juga. family Dan kenapa ini satu alasan lagi apa? kenapa gue dukung Tar, Kenapa? karena udah di backing sama Martin Scorsese. Udah. Anjing pakai backingan kenapa? Masa Iya. selesai booking tar menang. Waduh. Iya. Tapi Everything Everywhere All at Once menang karena ngangkat isu Itu waktu itu family. ada ya bro ya, Berat ya. yang si yang ada film lain menang di satu award gitu, tapi kemudian Martin Scorsese naik ke atas panggung gitu kan. Habis itu dia ngasih ketar. Kayaknya itu gimmick sih ya. Enggak lah. Enggak. Oke, oke. Berarti kalau Oh, Bre Everything Everywhere gara-gara family ya, family itu terus juga iya lumayan ini family kan issue. emosional kan. Itu kayaknya Hmm. mendeskripsikan ngeri-ngeri sedap ya, tapi kenapa nggak bisa masuk ya? Iya, kan aku bilangnya aku mirip sama Riri Seda. Iya, 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 tapi Cuma bedanya satu skalanya kurang kurang aja gitu. ya Riri Seda skala kurang. lokal aja. Di sini yang lain All Quiet nggak dulu, Bensis sih Heeh. yang kuat tuh Bensis, Bensis Bensis juga ya. kuat kan karena nomor Heeh. dua. Tapi kalau Cuma Bensis mungkin menang secara agak filmnya agak remeh banget ya. Karena apa menurut Bensis? gue The Banshees of Inisherin ceritanya remeh banget, cuman kayak ada orang nggak mau temenan sama Iya, orang lain, terus tiba-tiba bisa menang gitu loh. Bisa, itu itu masih kayak bakalan. lah ngapain tiba-tiba menang kayak gitu kan kayak Iya iya masih iya kurang iya, benar temanya benar gitu. benar kayak Tematiknya kurang. kayak lu bayangin Tapi kan itu ini tadi bio. apa namanya? Tapi kan itu adalah sinema dong. Oke, Iya itu ada sinema. sinema, betul. Cuma kan Tapi masalahnya lihat dulu dong lawannya Al Quiet ngomongin soal perdamaian anti perang. perang. Elvis. Wah, Elvis ngomongin tokoh Elvis dengan kehidupannya. Avatar kan ngomongin soal penjajahan. Everything Everywhere All at Once tentang acceptance. The Fabelmans tentang sinema. Sinema banget tuh. Tentang Ntar sinema banget. ngomong Udah, feminisme. udah, dok. Ya Ah, udah dong. Triangle Martin soal orang Scorsese kaya. udah tua, jadi ya udahlah. Senangin aja lah ah, hatinya, menangin Tar aja udah. oke lah. Dia udah Ya, tua loh. udah tua banget ya, udah tua banget ya. Dia udah tua. Jadi ya udahlah dia di akhir-akhir hidupnya. Oh iya, film Oke, favorit gue bisa menang kan gitu kan. oke, oke, Oh, oke. Iya, 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 iya. Ya, oke kasih lah. kasih kasih Menyenangkan kasih. untuk menyenangkan Martin Oke, Scorsese, marilah kita dukung Tar udah. oke. Tapi kalau gue Banshees of Inisherin sih. Maaf banget. Gue Ya gak tau gak kenapa. apa-apa sih. Ya, Gue tapi gak tau. tiba-tiba nanti yang menang Avatar. Enggak sih, itu gak Waduh, akan. gila sih. Itu gak akan Gila menang sih. sih. Itu gak akan menang sih. Gak akan menang. Gila sih. Avatar gak akan menang sih. Kalau kata Mas Ya Edoy, tinggal kenapa bisa masuk Avatar? Karena itu meneruskan tradisinya James Cameron. Karena semua James Cameron selalu masuk Oscar. Kata dia kayak gitu. iya James Bond harus Cuman masuk. semacam kayak formalitas. Jadi Avatar nggak akan menang. Iya. Tuh. Sama sih mikirnya juga kayak gitu sih. Tapi Kayak kan orang-orang pada formalitas. bilang Avatar menang Best Picture. Ah, gitu lah. Nggak ada yang ngomong, nggak ada Tapi yang ngomong. Pas kategorinya itu orang nggak ada yang ngomong Avatar pasti menang, nggak ada. Udah itu formalitas aja. tapi kan ya, kalau kita lihat yang tahun lalu yang menang Koda gitu, Ah. ya bisa. Iya ya, Jadi anjir itu ada kok Koda teka bisa masih gitu kurang menang sih. ya. loh. Koda lawannya Apa? siapa sih? Koda lawannya siapa sih waktu itu? Over of the Banyak Dog, lah. Oh ya, di Korea sudah benar. Wolf the Dog, Iya. Licorice Pizza, Pizza, Belfast, Oh iya benar. Drive My Car, Nightmare Alley, Oke Nightmare oke. Alley, Nightmare Alley, iya Nightmare Ya Alley. udahlah. Itu Kalau gitu filmnya Top Gun Maverick West menang. Side Story kan. Top Gun Maverick Top menang. Gun Maverick. Top Itu Gun Maverick menang. kalau misalkan ada apa People Choice Award Top Gun yang menang. People Ya, Choice Award ya Top people choice Gun. pasti orang banyak. Enggak lah, Avatar lah orang Makanya masih milih. makanya makanya setelah setelah Koda menang setelah Koda menang tahun lalu kan, oh Ah, apa nih film-film yang kayak Koda? Tar, film yang kayak Koda. oke. Kayak Nomadland juga kan, Oke. film-film yang itu. Kita lihat lah ya. Oke. Kita Oke, lihat lah baik. ya. Ah, Rata-rata oke. kan film-film yang menang Oscar itu ya film yang ada yang isunya gitu kan, yang ada isu gitu kan. Oke. Ya, ya, ya. Dari Masih kurang 10 ini yang universal. paling isunya yang paling banyak itu kan Tar sama Ya. Everything Everywhere ya, lah ya kalau kita Ah, bilangnya. oke. Everything Everywhere juga kan ada beberapa isu yang soal imigrasi, kemudian penerimaan diri, kemudian Iya, dan lain-lain lah ya kan. warga Tapi keluarga. Oscar tuh kan anti sama film yang disukai sama orang ya.
Koda Jadinya menang. kepiting. Hah? Apa? Koda menang. Tapi kan Koda kan Oh, yang kalau suka itu dikit. kebetulan karena sutradara bermasalah aja, jadi nggak menang gitu. Udah gitu. Nggak, maksudnya kan yang tahun lalu di banyak orang bilang menang, Power of the Dog, Licorice Pizza Ya, kan gitu kan. ya. Dave Michael Hmm. tiba-tiba kok ada menang. Tahun ini juga nanti Everything Everywhere, kemudian Top Bang Gun, banget. kemudian apalagi itu Bensis, tiba-tiba yang menang tar. Tiba-tiba gue paling kaget kalau Kita Avatar tunggu ya menang. Ya, kita tunggu kejutan tanggal berapa sih? Oscar nih. Tanggal berapa sih? Tanggal berapa sih? Avatar? Awal Kalau malah All awal. Quiet, tiba-tiba All Quiet. Karena All Quiet juga banyak. Ah, iya sih benar. Kalau Oscar tanggal berapa? Tanggal Tanggal berapa sih? 6 ya. 6 Maret ya? Tapi kalau film asing yang menang Oscar Best Picture kan cuma Parasite doang. Iya, Parasite. Dan kayaknya bakal susah untuk terjadi gitu. Ya, oke lah. Karena waktunya sudah Tapi tinggal ya, sedikit. Udah. ya itulah. Udah Udah, 2 udah, menit, udah. udah 2 menit, udah 2 menit, udah 2 Menyenangkan menit. Martin Scorsese ya, untuk menyenangkan Martin Scorsese. Ya, oke. Sip. Baiklah, waktunya sudah sangat tipis ya. Udah tipis banget. Ntar kasihan gue ngeditnya, udah kasihan banget nih. Udah udah Ada kita 3 jam Golden ya? Globe, The Fabelman ya. iya, Yang menang oke. ya. Ya, oke. Oke, baik, terima kasih banyak. Jadi juga menang. Sudah jam 12 malam juga kita. Itu dah. Jadi yang menang itu apa, Dok? Avatar, kata gue Avatar. Dipanjang-panjangin sama anak ini Itu emang nanti kurang kalau aja. Avatar menang gimana ya? Kalau Avatar yang menang. Ya, kita lihat lah. Closing dulu, closing. Udah. Baik, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Sudah tipis sekali waktunya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.